Apa hal paling menarik yang terjadi di kota Suanyu hari ini? Bukan lelang, atau kompetisi pemilihan jenius Galaksi Lilan, karena keduanya belum terjadi. Melainkan duel antara dua arena utama kota Suanyu. Penantangnya adalah Sojoye dari Gale Arena, dan lawannya adalah Wanderer yang baru-baru ini mengukir namanya di Star Forest Arena. Benar sekali, ini adalah dua Star Cultivator. Jika ini hanya duel antara dua kultivator Star Spirit, kompetisi ini akan sangat tidak menarik. Pasalnya, kedua kultivator Star Spirit ini bukanlah kultivator biasa, mereka mampu menantang lawan yang levelnya lebih tinggi. Banyak kultivator Star Spirit menantang kultivator Star Shattering yang levelnya lebih tinggi, tetapi mereka yang mampu menantang dan membasmi kultivator Star Gathering yang levelnya lebih tinggi sangatlah jarang. Dua orang yang bertarung hari ini adalah kultivator Star Spirit yang kuat yang sebelumnya telah membasmi kultivator Star Gathering. Yang satu adalah pengembara yang baru saja datang dari bintang-bintang, dan yang lainnya adalah juara nomor 1 Gale Arena. Kesulitan menantang seseorang yang berada di level yang lebih tinggi adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh setiap kultivator di langit berbintang. Bahkan dalam kultivasi, setiap level merupakan jurang yang tak terlampaui, apalagi menantang seseorang yang berada di level yang lebih tinggi dengan level kultivasi yang lebih rendah. Bagi seorang kultivator pikiran bintang, untuk dapat menantang seorang ahli pengumpulan bintang bukan hanya soal melewati level. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor seperti atribut, domain, niat, dan kemampuan supernatural. Selain itu, ada satu faktor krusial lagi, kamu harus jenius. Tanpa jenius, sebanyak apapun kualitas yang kamu miliki, semuanya sia-sia. Itulah sebabnya pertarungan Star Pointing Arena antara dua kultivator yang mampu menantang kultivator Star Gathering Realm begitu menarik, bahkan menarik minat beberapa kultivator Star River Realm untuk menonton. Bagi kedua arena, pertempuran terakhir ini bukan sekadar tentang koin bintang yang dipertaruhkan di antara mereka, tetapi juga tentang reputasi kedua arena. Setelah manajer Zeng dari arena Xinglin menemani Ning Cheng ke arena, Ning Cheng mendapati bahwa semua panggung arena telah diubah menjadi tempat duduk penonton. Hanya panggung nomor 19 yang tersisa, tetapi telah ditinggikan dan diperbesar, membuatnya semakin mencolok. Ning Cheng tidak terlalu memikirkan pertarungan itu. Ia pernah melihat Sojoye bertarung sebelumnya, ia memang seorang master. Tapi ia juga tidak buruk. Berapa banyak kultivator yang memiliki lautan kesadaran langit berbintang? Berapa banyak kultivator yang memiliki indera ilahi sekuat itu? Ia tidak memiliki teknik indera ilahi yang kuat saat ini. Jika ia memilikinya, ia bahkan bertanya-tanya apakah indera ilahi juga bisa digunakan untuk serangan nyata. Lagi pula, ini bukan satu-satunya kelebihannya. Setelah mendapatkan sutra bercahaya Ruyi, sayap awan surgawinya berkembang menjadi 4 pasang cahaya. Kecepatan 3 pasang cahaya saja sudah sangat mengejutkannya, tetapi sekarang dengan 4 pasang, bahkan jika ia bukan tandingan Sojoye, tidak akan mudah bagi Sojoye untuk membasminya. Langit berbintang Manlun dipenuhi para jenius, dan Sojoye mungkin hanyalah lawan kecil dalam perjalanan panjangnya melintasi bintang-bintang. Jika ia bahkan tidak bisa mengalahkan lawan kecil ini, ia seharusnya tidak berpikir untuk menghancurkan dunia di masa depan, dan ia juga tidak boleh bermimpi bertemu saudara Chang Wei suatu hari nanti di tempat paling kuat di alam semesta. Rekan pengembara Daois, kau tidak perlu khawatir. Sojoye itu tidak semenakutkan yang dirumorkan. Melihat Ning Cheng melihat sekeliling, Zeng Chuxiong berasumsi Ning Cheng mengkhawatirkan Sojoye dan memberikan komentar yang menenangkan. Zeng Chuxiong curiga bahwa Su Qiaoye menyembunyikan kemampuan aslinya. Namun, gaya bertarungnya lugas dan kurang terencana seperti Ning Cheng. Selain itu, ia curiga bahwa Ning Cheng juga menyembunyikan beberapa kemampuannya, sehingga ia lebih menyukai Ning Cheng. Lebih lanjut, bahkan jika pengembara dari Star Forest Arena kalah, dampaknya terhadap Star Forest Arena akan jauh lebih kecil dibandingkan terhadap Gale Arena. Star Forest Arena telah merencanakan bahwa, jika Ning Cheng kalah, mereka akan mengumumkan bahwa Ning Cheng tidak pernah menandatangani kontrak dengan arena, sehingga meminimalkan dampaknya terhadap arena. Lagi pula, pengembara baru berada di Star Forest Arena selama sekitar 10 hari, sementara lawannya, Sojoye, telah berada di sana selama beberapa tahun. Sebaliknya, jika Sojoye dari Gale Arena kalah, Gale Arena akan benar-benar dipermalukan, sementara Star Forest Arena akan menjadi terkenal. Semuanya, hari ini adalah duel antara dua ahli alam bintang yang dapat saling menantang di berbagai level, sang pengembara dari arena hutan bintangku dan Sojoye dari arena Gale. Sebelum kultivator wanita cantik di atas panggung dapat menyelesaikan bicaranya, dia terlempar kembali ke tepi arena oleh ledakan energi bintang yang dahsyat. Minggir, aku di sini untuk bertarung, bukan untuk mendengarkan omong kosongmu. Pengembara, naiklah. Aku tidak akan menunggumu lebih lama lagi. Saat kultivator wanita cantik itu didorong ke tepi arena, sebuah suara kasar terdengar bersamaan. Suaranya seperti lonceng yang berdentuman, keras namun tidak kasar.
Sang kultivator yang mengeluarkan suara itu adalah seorang pemuda kurus yang tidak terlalu kuat. Pemuda ini tidak hanya kurus, tetapi juga berkulit putih. Sebagian besar kultivator yang menyaksikan pertempuran mengenalinya, ia tak lain adalah Sojoye, juara nomor 1 Gale Arena. Ketika Ning Cheng melihat Su Qiaoye naik ke panggung dan memanggil namanya, dia dengan tenang berdiri dan melangkah ke atas panggung. Sang kultivator wanita cantik yang diusir Sojoye tak punya pilihan selain mundur saat melihat kedua tokoh utama telah naik ke panggung. Jadi, kau si pengembara. Sepertinya kau cukup sukses di langit berbintang, bahkan berhasil mengalahkan seorang kultivator pengumpul bintang. Sojoye mengamati Ning Cheng dan berkata dengan nada tenang, suaranya sekeras biasanya. Ning Cheng menjawab dengan suara agak serak, benar, aku seorang pengembara. Kalau kau mau mulai, cepatlah. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Ning Cheng berbicara dengan tenang, tetapi dalam hati ia sangat berhati-hati. Meskipun Su Qiaoye hanya memiliki roda bintang di belakangnya, roda itu bersinar terang ketika energi bintangnya melonjak. Bagaikan pelangi yang menyilaukan, auranya menakjubkan. Hahaha, Sojoye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, aku selalu bilang begitu ke lawan-lawanku, aku tak pernah menyangka ada yang bilang begitu hari ini. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, papan catur Sojoye dikeluarkan, dan dua buah catur, disertai suara menusuk udara, meluncur ke arah Ning Cheng. Ning Cheng mengangkat tangannya dan memanggil tombak petir bercahaya, cahaya petir redup berputar di sekitar tangannya, tetapi dia tidak bergerak. Tepat ketika kedua bidak catur itu hendak mendekati Ning Cheng, keduanya terpisah dan mulai berputar cepat. Bidak-bidak yang berputar semakin cepat hingga menghilang dari pandangan, hanya menyisakan riak-riak samar yang berputar di sekelilingnya. Ning Cheng tetap tanpa ekspresi. Setelah lebih dari 10 hari bertempur di arena, ia telah menyaksikan berbagai macam kultivator. Terlebih lagi, ia sebelumnya telah mengamati bola kristal pertempuran Sojoye dan mengetahui bahwa riak-riak yang dibentuk oleh kedua bidak catur tersebut merupakan domainnya. Domain ini berbeda dengan domain pasir kuning Gong Xikui yang nyata. Domain ini berada di antara yang nyata dan yang tak nyata, sehingga sangat sulit untuk dipahami. Saat Sojoye melepaskan domain bidak caturnya, domain Ning Cheng pun meluas keluar. Domain Ning Cheng sama sekali tak berwujud, separuhnya dibangun di atas laut kesadaran langit berbintangnya yang kuat. Sejak ia mulai berkultivasi, indera keilahiannya selalu lebih kuat daripada kultivator biasa. Kemudian, setelah memasuki Tianzu dari Lezu dan mengalami arus deras Geng Surgawi, indera keilahiannya semakin terasah. Karena itulah ia merasakan bentuk dasar sebuah domain ketika ia berada di alam pembukaan laut. Dan karena itulah pula domainnya disempurnakan segera setelah ia maju ke alam domain. Saat domain mereka berbenturan, ruang di sekitarnya berderak dan berderit, seolah-olah terdistorsi atau terbentuk kembali. Ning Cheng merasa sedikit lega meskipun Sojoye ini tangguh, ia seharusnya mampu menghadapinya. Ia belum mengerahkan seluruh kekuatan domainnya dalam pertempuran seperti ini, menahan diri sangatlah penting. Menarik, Sojoye merasakan domain kuat Ning Cheng menghalangi domain bidak catur gandanya, dan tiba-tiba tertawa. Ia mengangkat tangannya sedikit, dan bidak catur lain diluncurkan. Ini sepertinya sudah menjadi rutinitasnya. Ning Cheng mengabaikan Su Qiaoye dan melepaskan tombak Liu Lei di tangannya, yang berubah menjadi bayangan petir samar. Sebuah krak, yang keras tiba-tiba menghancurkan arena. Para kultivator yang menyaksikan pertempuran itu masih senang karena mereka berdua mulai bertarung tanpa ragu-ragu ketika mereka dihantam oleh ledakan dahsyat ini, yang membuat gendang telinga mereka berdenyut. Serangan balik energi bintang yang dahsyat melonjak, membuat Ning Cheng bergidik. Bahkan kultivator pengumpul bintang yang pernah dihadapinya sebelumnya tidak memiliki energi bintang sekuat itu. Untungnya, ia telah bertarung di arena selama lebih dari 10 hari, meningkatkan energi bintangnya secara signifikan. Jika tidak, serangan ini pasti akan membuatnya muntah darah. Melihat Ning Cheng tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya, Su Qiaoye juga terkejut. Esensi bintangnya begitu kuat sehingga bahkan seorang kultivator pengumpul bintang yang lebih lemah pun akan kesulitan menahannya. Namun kultivator pikiran bintang ini tidak hanya menangkisnya tetapi juga berhasil lolos tanpa cedera. Reputasinya memang pantas. Jika hanya ini yang kau miliki, maka hari ini berakhir. Suara Sojoye begitu tajam. Ia hanya berbicara kepada Ning Cheng, tetapi ketika ia mengatakannya, seluruh arena dapat mendengarnya dengan jelas. 3 buah catur lainnya jatuh bersamaan. 2 buah menyerbu ke dalam pola domain Sojoye dari kiri dan kanan, sementara 1 buah dan 1 buah lainnya berubah menjadi 2 puncak catur raksasa, menghantam kepala Ning Cheng dengan kecepatan luar biasa. Langkah ini sederhana dan lugas, namun sangat efektif. Sojoye telah menggunakannya untuk membasmi banyak sekali individu kuat. Begitu ia menambahkan 2 buah catur lagi, domain pola caturnya langsung berlipat ganda kekuatannya. Sekalipun sebelumnya domain lawan mampu menahannya,
domain itu akan langsung runtuh karena peningkatan kekuatan domainnya. Setidaknya sejauh ini, ia belum melihat siapapun yang bisa tetap utuh di bawah domain 4 buah caturnya. Keempat bidak caturnya langsung mengunci semua yang ada di ruang angkasa. Begitu sesuatu terikat dan terkunci oleh wilayah kekuasaannya, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika bidak-bidak caturnya berjadewa, menghancurkan semua yang ada di jalurnya hingga berkeping-keping. Sochoye menyukai metode yang langsung dan efektif ini. Setiap kali ia menghajar lawannya hingga babak belur dengan metode ini, ia merasakan kepuasan dan kesenangan tersendiri. Dia sudah menganggap Ning Cheng cukup serius, melancarkan serangan dahsyat dengan keenam bidaknya sekaligus. Dia belum pernah bertemu lawan yang bisa memaksanya melancarkan serangan seperti itu dengan keenam bidaknya sekaligus sebelumnya. Hari ini adalah yang pertama. Bukan karena ia harus melakukan ini, melainkan karena ia tidak ingin berlarut-larut dengan seorang kultivator Star Spirit biasa. Ia akan merasa kehilangan muka jika terus membuang waktu dengan seorang kultivator Star Spirit biasa. Baginya, Star Spirit orang lain tidaklah penting, hanya Star Spirit-nya lah yang merupakan Star Spirit sejati. Namun, dalam sekejap, Sochoye menyadari ada yang tidak beres. Domain pola catur yang dibentuk oleh keempat bidaknya tidak membuat lawannya ragu, dan ia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam konfrontasi domain antara kedua belah pihak. Boom-boom, dua ledakan yang lebih dahsyat datang dari atas. Sochoye tidak melihat Ning Cheng hancur berkeping-keping. Ia hanya melihat tombak panjang yang kembali menyambar petir, menangkis dua buah catur sebesar gunung. Tepat ketika ia menyadari bahwa Ning Cheng belum mengerahkan seluruh kekuatannya, sebuah tinju menghantam, atau lebih tepatnya, tinju yang membawa niat membasmi sekuat kapak menghantam. Ning Cheng juga agak tak berdaya. 36 kapak ibel sejati Taiksu miliknya hancur. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia bisa saja membentuk formasi kapak murka. Sochoye benar-benar terkejut. Ia sudah cukup terkejut bahwa domain lawannya tidak lebih lemah dari domainnya sendiri, tetapi sekarang esensi bintang lawannya juga tidak lebih lemah. Lawannya tidak hanya memblokir dua buah catur yang terisi penuh esensi bintang, tetapi lawannya juga sepenuhnya menekan domain pola catur dari keempat buah caturnya. Kapak tinju raksasa itu menghantam, aura pembasminya mengoyak ruang di sekitarnya. Sochoye tahu wilayah kekuasaannya sedang dirugikan. Ia tak lagi berniat membasmi Ning Cheng dengan cepat dan melemparkan papan catur di tangannya. Klang! Tinju Ning Cheng menghantam papan catur besar, menghasilkan dentang logam. Sochoye terpental mundur sambil memuntahkan darah. Ning Cheng berpikir dalam hati, wah, kuat sekali. Bahkan saat ini, Sochoye masih menahan diri, kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa menangkis pukulanku tepat waktu. Ning Cheng tahu dia tidak bisa mengerahkan seluruh kemampuannya, dan dia pun tidak mau. Sochoye terpental, menyemburkan darah dari mulutnya. Bagaimanapun, ia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Teriakan membahana dari tribun Star Forest Arena jelas, semua orang menikmati sensasinya. Baiklah, kau pantas mendapatkan semua usahaku. Sochoye menyeka darah dari sudut mulutnya. Papan catur di tangannya terbang otomatis, berguling beberapa kali di atas kepalanya. Sebelum Ning Cheng sempat berbicara, papan catur tiba-tiba berubah. Seluruh papan catur jatuh dari langit seperti lapisan merkuri. Merkuri ini dengan cepat membentuk permukaan papan catur yang terdistorsi dan tidak beraturan, dan beberapa bidak catur mendarat di papan, dengan cepat ditempatkan di posisi yang berbeda. Saat itu, Ning Cheng merasa dirinya terjebak dalam susunan aneh yang terdistorsi. Ia terbungkus oleh susunan ini, dan hanya punya satu pikiran: keluar secepat mungkin. Kalau tidak, ia juga akan menjadi pion dalam susunan ini, selamanya terjebak di papan catur ini. Saat ini, di tribun penonton Star Forest Arena, Ning Cheng bukan satu-satunya yang terhanyut oleh konsepsi artistik papan catur ini. Ia hanyalah orang pertama yang terpengaruh. Banyak penonton juga terhanyut oleh konsepsi artistik papan catur ini, dan masing-masing merasakan krisis. Si Yulan menyaksikan dengan cemas. Dia berada di level kultivasi Gathering Star dan berada di luar arena, jadi dia tidak akan tertarik pada permainan catur ini. Dia mengkhawatirkan Ning Cheng. Sochoye telah menyingkirkan keempat bidak catur yang membentuk domain pola catur. Sang pengembara seharusnya merasa lega, tetapi ia terhanyut dalam esensi catur, tak mampu melepaskan diri. Jika Ning Cheng adalah seorang pengamat, ia pasti akan menggunakan domainnya untuk mengikat Soqiaoye dan kemudian membasminya dengan mudah. Namun, sebagai seseorang yang terlibat langsung, ia terseret ke dalam permainan dan merasakan krisis yang mendalam. Ia hanya ingin keluar dari situasi tersebut sesegera mungkin, tanpa menyadari bahwa ia bisa melancarkan serangan balik. Keenam bidak catur itu bergerak semakin cepat, dan tak lama kemudian seluruh arena dipenuhi bayangan bidak-bidak tersebut, serta bayangan papan catur yang terus bergeser dan terdistorsi. Ning Cheng dan Su Qiaoye tak lagi bisa melihatnya.
Para kultivator yang menyaksikan pertempuran itu tahu bahwa Sojoye telah mengaktifkan alam catur, menjebak sang pengembara. Sang pengembara sedang berjuang, dan hasil akhirnya bergantung pada apakah ia dapat melepaskan diri dari kesulitan ini. Ning Cheng memang terjebak, ia sepenuhnya berada di dalam formasi catur ini. Sepertinya jika ia mencoba melarikan diri dari sudut manapun, ia akan hancur berkeping-keping oleh formasi catur yang terus berubah ini. Ini bukan sekedar formasi, tetapi juga niat membasmi yang kuat dari bidak catur yang menindasnya, memaksanya untuk tunduk dan tidak mencoba melawan. Saat Ning Cheng masih dalam tahap pengumpulan Qi, ia telah bersendewa dengan niat kapak dan niat tombak. Setelah itu, niat kapaknya semakin halus. Ketika ia keluar dari lembah kapak murka, dan dengan bantuan Chang Wei yang berhasil menempa 36 kapak ibel sejati Void, niat kapaknya menjadi sepenuhnya mandiri, memiliki sistem serangan yang lengkap. Teknik tombaknya terus disempurnakan, dan pemahamannya tentang esensinya jauh lebih dalam daripada orang biasa. Pada saat ini, niat catur Sojoye benar-benar berbeda dari niat kapak dan tombaknya, namun tercampur dalam formasi yang mengalir, membuatnya sulit baginya untuk melepaskan diri. Formasi sirkulasi ini bukanlah formasi tingkat rendah biasa, melainkan formasi yang mendekati tingkat bintang. Formasi ini hanya dapat ditingkatkan karena bendera formasi tidak dapat diisi hingga penuh ke papan catur. Ning Cheng, yang sepenuhnya asyik dengan permainan catur dan formasinya, terus-menerus memikirkan rute pelariannya dan dengan cermat mengatur bidak serta posisi bidak di papan. Saat ini, hanya serangan kuat yang bisa menyadarkannya. Serangan sekuat itu berpotensi membasminya dalam satu serangan. Sojoye bisa melihat kondisi Ning Cheng saat ini, tetapi sayangnya, ia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menyerangnya. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada niat catur dan pelat arai yang mengalir, ia ingin menjebak Ning Cheng. Namun, domain Ning Cheng terlalu kuat, dan ia tidak bisa menahannya. Sojoye tahu betul bahwa begitu Ning Cheng terbebas dari ilusi mentalnya yang bagaikan papan catur, ia akan hancur. Ia sangat frustrasi dengan pertempuran itu. Jika tingkat kultivasinya berada di tahap bintang hancur, ia pasti sudah membasmi Ning Cheng sejak lama. Ia bertanya-tanya monster macam apa Ning Cheng itu, wilayah kekuasaannya begitu kuat, begitu dahsyat, hingga membuatnya ketakutan. Justru karena Sojoye sangat cemas maka ia dengan panik mengaktifkan papan catur dan bidak-bidaknya. Hakikat catur bukanlah sesuatu yang tumbuh lebih kuat melalui kegilaan melainkan sesuatu yang hanya bisa dipahami secara intuitif. Kegilaan Sojoye menciptakan celah dalam strategi caturnya. Saat Ning Cheng melihat retakan itu, ia tersadar kembali. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap lawannya. Ia teringat apa yang pernah dikatakan Si Yulan kepadanya, kedalaman kemampuan catur Su Qiaoye yang legendaris. Jadi, inilah yang ia maksud memang benar. Saat itu, Ning Cheng merasakan sedikit rasa terima kasih kepada Si Yulan. Pengingat dari Si Yulan itulah yang membuatnya tetap waspada, itulah sebabnya ia mampu memahami keterampilan catur lawannya dengan cepat. Begitu Ning Cheng melihat kondisi catur Sojoye, ia bisa saja melepaskan diri dan dengan mudah membasmi Sojoye. Namun, Ning Cheng tetap diam. Ia terus menyempurnakan formasi dan niatnya dalam kondisi catur ini. Ia melawan Sojoye, tanpa menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Maksud dari tombak, maksud dari kapak, maksud dari tinju, maksud dari catur. Segala sesuatu di alam semesta, jika sudah dipahami sampai tingkat tertentu, dapat menjadi suatu kondisi pikiran. Pada saat ini, Ning Cheng, yang telah memahami maksud kapak di lembah kapak murka dan maksud tombak di kota guntur biru tak terbatas, tiba-tiba menyadari hal ini saat terjebak dalam maksud catur. Niat tombak dan niat kapaknya menyatu sempurna saat ini, mencapai ranah baru. Kejelasan. Ning Cheng telah mempelajari ranah niat di dunia kultivasi. Niat tombaknya sebelumnya seharusnya berada di tahap penyempurnaan agung, tetapi sekarang telah mencapai tahap pencerahan. Ini berarti niat tombak dan kekuatan membasminya dapat digunakan sesuka hati, dan kekuatan membasminya dapat digunakan sesuka hati. Dengan bunyi bom, sesuatu seakan terbuka di benak Ning Cheng, dan pemahaman yang lebih kuat mengalir ke dalam hatinya. Ia mengangkat tangannya, dan tombak Liu Lei, yang telah terperangkap di luar dunia catur oleh formasi Suo Qiaoye, jatuh ke tangannya. Kemudian, dengan jentikan ringan pergelangan tangannya, formasi niat catur yang mengalir bagai merkuri di hadapannya langsung hancur berkeping-keping. Tombak petir Ning Cheng mendarat di dahi Su Qiaoye, dan Su Qiaoye tidak bergerak sedikitpun. Saat itu, pikirannya tak lagi tertuju pada Sojoye. Formasinya menembus level 9, lalu retak. Ia menghadapi dunia baru, alam baru. Benar saja, saat itu dia melihat sekilas formasi tingkat bintang dan resmi menjadi master formasi bintang tingkat pertama. Keringat dingin mengucur deras dari dahi Sojoye. Sesaat yang lalu ia berada di atas angin, tetapi kini ia telah menjadi domba yang bisa dibantai sesuka hati.
Dia tidak berani bergerak. Tombak petir telah sepenuhnya mengunci dirinya, dan sekelilingnya berada di bawah kendali wilayah lawan. Jika dia berani bergerak sedikit saja, dia akan langsung menjadi mayat hidup di bawah tombak petir. Aku menyerah. Sojoye berhasil mengucapkan 3 kata ini, merasa agak lega karena Ning Cheng tidak membasminya. Raungan menggelegar terdengar dari tribun, dan suara gembira si Yulan bahkan dapat menenggelamkan teriakan-teriakan di sekelilingnya. Namun Ning Cheng tetap tidak bergerak, tombaknya diarahkan ke dahi Sojoye, tanpa mundur sedikitpun. Wajah Sojoye menggelap, bahkan memerah baginya, ini merupakan penghinaan. Orang-orang dari Gale Arena juga tampak sangat tidak senang. Ini bukan hanya penghinaan bagi Sojoye, tetapi juga penghinaan bagi Gale Arena itu sendiri. Gale Arena mengambil inisiatif untuk menantang Sojoye, tetapi ia tidak hanya mengaku kalah, tombak lawannya masih terarah ke Sojoye tanpa bergerak. Apa ini kalau bukan penghinaan? Hanya pemilik dan banyak manajer Star Forest Arena yang tersenyum, karena Star Forest Arena ditakdirkan menjadi terkenal di seluruh kota Suanyu. Ning Cheng memang tidak mendengar kata-kata Su Qiaoye. Setelah niat tombak dan formasinya tiba-tiba menyatu, seluruh kesadarannya pun menjadi jernih. Saat itu juga, ia tiba-tiba menyadari kekurangannya. Ia telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang niat tombak dan niat kapak, tetapi ia belum membentuk sistem serangan. Langit berbintangnya juga telah maju ke level ungu yang kuat, tetapi sejauh ini ia hanya dapat memahami satu gerakan pola api void. Wilayah kekuasaannya jauh lebih kuat daripada kultivator biasa, namun ia belum memanfaatkannya dengan baik untuk menciptakan kartu truf. Meskipun formasi susunannya telah mencapai tingkat bintang, ia masih belum mengubahnya menjadi metode pertempuran yang efektif. Bahkan kekuatan ilahi pemadam api bukanlah sesuatu yang ia pahami sendiri, itu diberikan kepadanya oleh kakak laki-lakinya, Chang Wei. Saat ini, Ning Cheng benar-benar berpikir jernih. Jika ia bisa menggunakan semua wawasannya untuk membentuk seperangkat teknik lengkap untuk melawan musuhnya, bagaimana mungkin ia bisa bertarung dengan Sojoye begitu lama? Ia bahkan dipaksa ke dalam kondisi Sojoye yang seperti catur. Setelah menyadari kelemahannya, Ning Cheng tiba-tiba melolong panjang yang menembus seluruh Star Forest Arena. Ia mengerti kekurangannya. 10 hari lebihnya di arena ternyata tidak sia-sia. Si Yulan terkejut, dia benar-benar mendengar suara yang familiar dalam lolongan panjang itu. Aku sudah mengaku kalah, apalagi yang kau inginkan? Bentak Sojoye akhirnya. Ning Cheng tersenyum tipis dan menyimpan tombak Lulei-nya. Entah ia bisa membasmi Su Qiaoye atau tidak, itu tidak penting baginya, apalagi suasana hatinya sedang baik saat ini. Melihat Ning Cheng menyimpan tombaknya, Su Qiaoye menghela napas lega dan berkata dengan dingin, meskipun aku kalah, kau sudah memberikan segalanya. Lain kali, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Ning Cheng melirik Su Qiaoye dan berkata dengan tenang, kamu salah, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Ning Cheng tidak berbohong, ia memang belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia belum mengeluarkan jurus api pamungkasnya maupun kota guntur birunya yang tak terbatas. Bahkan wilayah kekuasaannya pun belum sepenuhnya dimanfaatkan, apalagi sayap awan surgawi. Pertarungannya dengan Sojoye bukanlah tentang membasmi lawannya melainkan tentang bertarung. Wajar untuk mengatakan bahwa ia belum mengerahkan seluruh kekuatannya selama kurang lebih 10 hari terakhir di Star Forest Arena. Namun, pertarungan hari ini melawan lawan yang setara, Sojoye, memungkinkannya mencapai tujuannya. Melihat Ning Cheng keluar dari arena, Su Qiaoye agak tercengang. Apakah ini benar atau bohongan untuk menyakitinya? Itu pasti bohongan. Bagaimana mungkin dia percaya seorang kultivator alam bintang pikiran bisa mengalahkannya, tetapi dia mengaku belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Selamat, pengembara. Zheng Chuxiong menyapanya dengan gembira, wajahnya memerah. Kita akan mengadakan perjamuan meriah malam ini, dan kau akan menjadi bintangnya. Setelah malam ini, kau akan terkenal di seluruh kota Suanyu. Ning Cheng tersenyum. Terima kasih, pelayan Zheng. Saya ingin kembali dan beristirahat sebentar. Saya juga ingin mengambil 5 miliar koin King saya. Tentu saja, pemilik arena akan mengantarkannya langsung kepadamu malam ini. Zheng Chuxiong menjawab dengan cepat, bersikap sangat sopan kepada Ning Cheng. Pemilik arena sudah mengatakan kepadanya bahwa, apapun yang terjadi, ia harus menandatangani kontrak dengan pengembara ini untuk menjadikannya juara nomor 1 Star Forest Arena. Ning Cheng menggelengkan kepalanya. Maaf, pelayan Zheng, saya ingin membeli sesuatu sekarang, tapi saya tidak punya koin King. Jadi, saya harus mengambil uangnya sekarang. Zheng Chuxiong tidak merasa kata-kata Ning Cheng terlalu menyinggung. Ia tahu karakter pria ini, ia cepat mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal yang sama terjadi dengan Sutra Rui Liu Guang, pemiliknya memberikannya keesokan harinya. Terlepas dari satu detail yang agak kurang menyenangkan itu, semuanya sempurna. Gerakannya bersih dan efisien, dan adegan pertarungannya sangat seru. Tepat saat dia hendak menjelaskan, suara riang pemiliknya terdengar, itulah yang benar.
Saat mereka berbincang, pemilik tempat menyerahkan kartu King Coin kepada Ning Cheng, yang berisi 5 miliar King Coin dalam mata uang anonim. Terima kasih, Guru. Ning Cheng membungkuk dan menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Ia telah mendapatkan semua hartanya soal perjamuan malam itu dan prospek untuk mengharumkan nama di kota Suanyu. Lupakan saja. Setidaknya untuk beberapa waktu ke depan, sang pengembara tidak akan muncul di kota Suanyu. Yulan, kau yang paling berisik saat pengembara itu mengalahkan Sojoye. Kenapa kau diam saja sekarang? Setelah kembali ke penginapan Jin Fan, Lanya memperhatikan bahwa si Yulan tampak jauh lebih pendiam, dan bertanya dengan bingung. Aku ingin tahu apakah kakak senior Ning sudah keluar dari pengasingannya. Sudah lebih dari 10 hari berlalu, dan hanya tersisa 10 hari lagi sampai pemilihan para jenius untuk pengamatan bintang Sungai Bintang Lilan, jawab si Yulan, tampaknya tidak berhubungan dengan pertanyaan itu. Lanya tersenyum dan berkata, itu mudah, ayo kita lihat. Ning Cheng baru saja kembali ke kamarnya dan selesai merapikan diri ketika Jing Wuming tiba. Ning Cheng mengaktifkan penghalang pelindung dan membiarkan Jing Wuming masuk. Xiao Cheng, kau sudah keluar dari pengasingan. Jing Wuming bertanya dengan gembira saat melihat Ning Cheng dengan sukarela membuka penghalang. Masuklah, aku juga baru saja keluar dari pengasingan. Ning Cheng tahu bahwa Jing Wuming, Lanya, dan si Yulan semuanya telah menyaksikan pertarungannya dengan Sojoye. Jing Wuming tidak lagi murung seperti sebelumnya, dan segera berkata kepada Ning Cheng, Xiao Cheng, tahukah kau? Dua orang yang menjebak kakak senior Lanya dan melukaiku terakhir kali dibasmi oleh pengembara bintang baru yang datang ke kota Suanyu. Pengembara itu hanya berada di level bintang pikiran, namun ia mampu membasmi seorang kultivator level pengumpulan bintang. Ning Cheng tersenyum dan berkata, ini hal yang baik. Awalnya ia berniat memberitahu Jing Wuming bahwa pengembara itu miliknya, tetapi Jing Wuming tidak terlalu cerdik, dan jika bocor, itu tidak akan banyak membantu, terutama karena ini adalah kota Suanyu. Lagi pula, tidak akan terlalu penting jika ia memberitahu Jing Wuming nanti. Gong Xikui hanya memiliki level kultivasi bintang hancur, tetapi Jing Wuming salah mengira dia memiliki level kultivasi bintang pengumpul, mungkin karena perbedaan kekuatan mereka yang signifikan. Ada satu hal lagi, hari ini, pengembara, yang mewakili Star Forest Arena, menerima tantangan dari Sojoye, juara nomor 1 Gale Arena, dan mengalahkannya. Pengembara itu sungguh luar biasa kuatnya. Kudengar domain dan niat tombaknya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, ujar Jing Wuming kepada Ning Cheng dengan takjub. Ning Cheng bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak pergi melihat? Jing Wuming tersenyum kecut, aku pergi menemuinya, tapi tingkat kultivasiku terlalu rendah. Aku hanya bisa melihat bahwa niat tombak pengembara itu sangat kuat. Aku tidak bisa melihat wilayah kekuasaannya. Itulah yang dikatakan orang lain. Saudari muda Yulan, saudari senior Lan, silakan masuk. Ning Cheng membuka kembali penghalang, mempersilakan si Yulan dan Lanya yang berdiri di pintu masuk. Lanya melihat Ning Cheng dan berkata dengan gembira, Ning Cheng, kau sudah keluar dari pengasingan. Sayang sekali, kalau kau keluar lebih awal, kau bisa ikut kami menonton pertandingan Wanderers melawan Sojoye. Pasti seru sekali. Kakak senior Lan, kakak senior Yulan. Jing Wuming mampu menyapa si Yulan dengan tenang, dan ekspresinya tidak menunjukkan kelainan. Si Yulan menyapa Jing Wuming dengan ekspresi tenang sedangkan apa yang dipikirkan mereka berdua, hanya surga yang tahu. Sungguh disayangkan, aku baru saja mendengar Wuming menyebutkannya. Kompetisi seleksi untuk Sungai Bintang Lilan akan segera dimulai, dan kita semua harus mempersiapkan diri dengan baik. Setelah Ning Cheng selesai berbicara, ia mengeluarkan 3 miliar koin King, memberikan 1 miliar kepada setiap orang, dan berkata, gunakan koin King ini untuk membeli beberapa barang penting, untuk berjaga-jaga. Jing Wuming tidak keberatan dia akan tetap memberikan koin King miliknya kepada Ning Cheng. Sudah menjadi hal yang wajar bagi Ning Cheng untuk memberinya koin King miliknya sekarang. Lanya dan si Yulan agak malu menerima koin King, karena mereka sudah menerima cukup bantuan dari Ning Cheng. Terlebih lagi, di kota Suanyu, 1 miliar koin King adalah jumlah yang cukup besar, cukup untuk membeli banyak barang berguna. Terima saja semuanya. Ada berbagai macam bahaya dalam berpartisipasi dalam seleksi, dan kita harus menghadapinya sendiri. Lebih baik membeli barang yang lebih berguna daripada menunggu mati. Lagi pula, jika kita bisa pergi ke Time Wasteland, pasti akan ada banyak hal baik di sana. Jika kalian punya hal baik di masa depan, jangan lupakan aku. Lagi pula, aku memenangkan koin King ini di kota Haibo. Perkataan Ning Cheng membuat Lanya dan si Yulan tertawa, dan mereka menerima 1 miliar koin King. Ning Cheng mengeluarkan beberapa manik komunikasi lagi dan menyerahkannya kepada kelompok itu, sambil berkata, ini manik komunikasi. Masing-masing dari kami berempat punya 1. Jika kami menghadapi bahaya,
kami bisa mengaktifkan manik komunikasi dan merasakannya selama kami berada dalam jarak tertentu. Si Yulan berkata dengan sedikit khawatir, tapi aku rasa aku tidak yakin bisa lolos seleksi Sungai Bintang Lilan, dan aku mungkin tidak akan bisa memasuki tanah terlantar waktu. Ning Cheng melambaikan tangannya, tidak perlu terburu-buru. Kita belum tahu bagaimana proses seleksi Lilan Xinghe. Kita akan mengurusnya jika tidak lolos. Selain itu, saya sarankan semua orang menjauh dari Jin Fan Xizan di masa mendatang. Kota Suanyu bukan tempat yang aman. Tunggu, Ruan Mingsu ada di sini. Dari keempat orang itu, Ning Cheng memiliki tingkat kultivasi terendah, namun ia telah menjadi pusat perhatian. Hal ini terasa alami, tanpa ada kejutan. Nasihat Ning Cheng untuk tidak keluar bukan tanpa alasan sejak pemuda berjubah putih di alam surgawi itu menempelkan tanda padanya, ia sangat berhati-hati. Ning Cheng membuka penghalang, dan Ruan Mingsu melihat Ning Cheng dan 3 orang lainnya ada di sana. Ia tersenyum dan berkata, semuanya sudah di sini. Bolehkah saya masuk dan duduk sebentar? Tentu saja, silakan masuk, saudari muda Mingsu. Lania berdiri lebih dulu dan berkata, ia lebih tua dari Ruan Mingsu, dan tingkat kultivasi mereka berdua berada di tahap pengumpulan bintang. Lagi pula, sudah biasa bagi Ruan Mingsu untuk memanggil Ning Cheng, kakak senior, Ning Cheng, dan Ruan Mingsu memanggil saudari muda. Setelah menyapa yang lain, Ruan Mingsu duduk dan berkata, saya baru saja mengetahui tentang proses seleksi Lilan Star River, jadi saya datang untuk memberitahu semua orang. Setelah mendengar tentang metode pemilihan Lilan Xinghe, Ning Cheng dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama. Ruan Mingsu melanjutkan, ada lebih dari 1 juta kultivator alam pengamatan bintang yang berpartisipasi dalam seleksi di Sungai Bintang Lilan, sementara Langit Bintang Manlun hanya memilih sekitar 10.000 dari Sungai Bintang Lilan. Dapat dikatakan bahwa hanya 1 dari 100 orang yang akan terpilih. Oleh karena itu, peluang untuk terpilih tidaklah tinggi. Lania dan Si Yulan bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Seleksi ini terutama didasarkan pada tingkat kekuatan elemen bintang dan kekuatan indera ilahi, sementara ada juga seleksi berdasarkan kemampuan pemahaman. Bisakah kita bekerja sama? Ning Cheng menyela Ruan Mingsu dan bertanya. Ruan Mingsu menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak akan berhasil. Jika Raja Sungai Bintang Lilan saja tidak bisa mempertimbangkan ini, maka Raja Sungai Bintang ini terlalu tidak kompeten. Saat Ning Cheng dan kelompoknya sedang mendiskusikan turnamen seleksi untuk Lan Xinghe, arena Xinglin sedang dilanda keresahan. Alasannya adalah sang pengembara, sang juara yang baru saja mengalahkan arena Kuang Feng untuk arena Xinglin, telah menghilang. Ia tidak dapat ditemukan, tidak hanya di kediamannya, tetapi juga di kota Suanyu. Setelah mengalahkan Sojoye, sang pengembara mengambil 50 miliar koin biru dan menghilang tanpa jejak. Perjamuan di Star Forest Arena, yang tidak menampilkan karakter utamanya, menjadi lelucon kecil. Namun, dibandingkan dengan Gale Arena, Star Forest Arena tetaplah pemenangnya. Mungkinkah pengembara itu diam-diam dibawa pergi oleh angin yang mengamuk? Zheng Chuxiong memberi isyarat di depan pemilik tempat. Pemilik Star Forest Arena menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak, pengembara ini bukan orang biasa. Jangan tertipu oleh penampilannya yang kasar, dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, dan dia cukup bijaksana. Dia mungkin tahu kapan harus berhenti saat dia unggul, dan karena tahu bahwa Star Forest Arenaku akan memaksanya menandatangani kontrak, dia meninggalkan kota Suanyu atas inisiatifnya sendiri. Baru saja, Raja Lilan Xinghe juga mengirim seseorang ke sana, katanya ingin bertemu pengembara. Bagaimana kita harus menanggapinya? Tanya Zheng Chuxiong, agak frustrasi. Sejujurnya, Raja Lilan akan tahu bahwa kita tidak berbohong padanya. Tak peduli seberapa menarik atau biasa saja acara lainnya, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan divisi Sungai Bintang Lanhe dalam kompetisi seleksi jenius alam menatap bintang langit berbintang Manlun. Banyak sekali pembudidaya yang telah dengan cemas menunggu di kota Suanyu akhirnya menyaksikan dimulainya kompetisi di wilayah Sungai Bintang Lilan. Raja Lilan Xinghe sangat mementingkan kompetisi seleksi ini. Ia tidak hanya memimpin sendiri, tetapi juga didampingi oleh selir kesayangannya, Suanyu. Ketika Ning Cheng dan rombongan tiba di alun-alun Lilan, hampir 10 juta orang telah berkumpul di sana. Meskipun demikian, alun-alun yang luas itu tidak tampak ramai. Raja Xinghe Lilan berpenampilan biasa saja, dengan hidung besar dan mata kecil. Namun, pita yang diikatkan di rambut Raja Xinghe memberinya aura yang mengesankan. Dibandingkan dengan Raja Xinghe yang berpenampilan biasa saja, wanita di sampingnya tampak memukau bagi Ning Cheng. Wanita cantik itu pasti selir Suanyu, kan? Pantas saja tempat ini disebut kota Suanyu, bisik Ning Cheng. Wanita ini begitu cantik, wajar saja jika Raja Sungai Bintang Lilan begitu menyayanginya.
Kecantikan selir Xuan Yu benar-benar berbeda dari si Yulan yang satu bagaikan kuncup bunga yang belum mekar, sementara yang lain adalah bunga mawar yang mempesona saat sedang mekar penuh. Pelankan suaramu, jangan bicara di sini, kata si Yulan cepat. Ia telah menyaksikan kekuatan Raja Sungai Bintang dan tahu betapa mengerikannya dia. Bahkan jika mereka berbicara pelan di sini, mungkin saja Raja Lilan masih bisa mendengarnya. Ning Cheng tersenyum, tetapi tidak melanjutkan bicaranya. Kata-katanya semakin keras bahkan jika Raja Sungai Bintang Lilan berada di alam surgawi, ia tidak mungkin mendengarnya. Namun, kata-kata si Yulan mungkin terdengar. Raja Lilan, ditemani selirnya yang cantik, mendarat di altar utama lapangan Lilan, indera keilahiannya menyapu seluruh alun-alun. Ketika indera ilahi menyapu Ning Cheng, ia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah ia berdiri terbuka di bawah tatapan seseorang. Ning Cheng tahu itu ilusi, tetapi kekuatan mengerikan Raja Sungai Bintang ini terlihat jelas. Dan ini hanyalah Raja Sungai Bintang dari Sungai Bintang biasa jika itu adalah Raja Sungai Bintang yang kuat, siapa yang tahu betapa dahsyatnya mereka. Ketika alun-alun hening, Raja Sungai Bintang Lilan berkata dengan lantang, aku sangat bahagia hari ini. Semua yang datang ke sini adalah para elit Sungai Bintang Lilanku. Di masa depan, Sungai Bintang Lilan akan menjadi milikmu, dan langit berbintang Manlun juga akan memiliki jejakmu. Aku berharap di masa depan, di luar langit berbintang Manlun, akan ada orang-orang kuat yang mengaku berasal dari Sungai Bintang Lilan. Itulah hal yang paling membuatku bahagia. Manlun Starry Sky mengadakan kompetisi seleksi Genius Stargazing Realm. Kompetisi ini juga tentang keluar dari langit berbintang dan memasuki alam semesta yang luas. Sungai Bintang Lilan kita dipenuhi para jenius 1,06 juta jenius Stargazing Realm telah terpilih untuk berpartisipasi dalam seleksi regional Sungai Bintang Lilan. Saya berharap semua jenius ini bisa memasuki Time Wasteland, tetapi seluruh Manlun Starry Sky berisi terlalu banyak sungai bintang, bukan hanya Sungai Bintang Lilan kita. Sungai Bintang Lilan kita hanya bisa memilih 10.000 orang paling berbakat di antara jutaan lebih jenius ini untuk memasuki Time Wasteland. Semua orang tahu apa arti memasuki Time Wasteland bagi seorang Starry Sky Mage, artinya mereka bisa melangkah lebih jauh dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Sorak-sorai yang menggelegar menandakan bahwa Raja Lilan masih mendapat dukungan tertentu. Raja Lilan, sambil tersenyum, mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Ia melanjutkan, karena terlalu banyak jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, kami akan menggunakan metode seleksi 1 kali, dan pemenangnya akan ditentukan dalam 1 hari. Ning Cheng sudah tahu metode seleksinya, jadi ia mendengarkan dengan saksama. Jika memungkinkan, ia juga ingin membantu Jing Wuming dan 2 lainnya. Sedangkan Ruan Mingsu, ia yakin ia akan lolos seleksi, jadi ia tidak perlu mengkhawatirkannya. Menyelesaikan seleksi 1 juta kultivator dalam 1 hari memang sangat cepat. Banyak orang sudah tahu bahwa seleksi ini dilakukan melalui susunan arcana tingkat ke-9 Sungai Bintang Lilan. Susunan arcana Sungai Bintang Lilan dibangun oleh Xuan Mingzi, master susunan arcana nomor 1 langit berbintang Manlun. Ini adil dan adil bagi kita semua. 10.000 jenius yang dapat melangkah paling jauh melalui susunan arcana tingkat ke-9 Sungai Bintang Lilan kita akan mewakili Sungai Bintang Lilan ke langit berbintang Manlun. Raja Lilan masih berbicara di atas panggung. Beberapa gumaman sudah mulai terdengar di bawah. Ning Cheng belum pernah melihat Arai Arcane sebelumnya. Ia pernah mendengar Ruan Mingsu menyebutkan bahwa Arai Arcane agak berbeda dari Arai biasa. Melewati tantangan Arai Arcane tidak hanya mengandalkan keterampilan pembentukan Arai, tetapi juga kekuatan elemen bintang, kekuatan indera spiritual, kemampuan pemahaman, dan kemampuan menghitung serta menggabungkan elemen. Rasanya agak mirip dengan Arai Judi di kasino. Ia pernah mendengar bahwa Arai Judi adalah cabang dari Arai Arcane. Tingkatan-tingkatan susunan arcana tidak pasti. Susunan arcana tingkat ke-9 di Sungai Bintang Lilan mengacu pada fakta bahwa susunan arcana ini memiliki 9 tingkatan. Melewati setiap tingkatan berkaitan dengan esensi bintang, indera ilahi, dan kemampuan pemahaman seorang kultivator. Pintu masuk dan keluar susunan galaksi Lilan telah disiapkan di alun-alun Lilan, dan hasil para peserta prodigi akan ditampilkan di layar susunan di alun-alun Lilan. Kompetisi sekarang dimulai. Setelah Raja Lilan selesai berbicara, ia segera terbang dari panggung tinggi bersama selirnya dan mendarat di panggung pengamatan utama di samping. Sesaat kemudian, altar tempat ia berdiri tiba-tiba runtuh. Kemudian, sebuah portal teleportasi raksasa muncul. Seorang lelaki tua berjanggut panjang muncul di samping portal, mengeluarkan sebuah pilar giok, mendirikannya, dan berkata, semua kultivator yang berpartisipasi dalam seleksi, harap keluarkan token giok identitas kalian dan gantungkan di leher kalian sebelum memasuki portal teleportasi. Bagi yang bukan peserta, harap jangan masuk, jika tidak, kalian akan langsung ditolak dan dibasmi di tempat. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara,
ia minggir. Banyak kultivator yang berpartisipasi kemudian mengalungkan token giok mereka di leher dan memasuki portal teleportasi. 10 layar tampilan arai kosong di tengah alun-alun besar di Lelen juga segera memperoleh lebih banyak nama. Kakak senior Ning, ayo kita masuk bersama nanti, agar kita bisa saling menjaga, kata Ruan Mingsu lembut sambil berjalan ke sisi Ning Cheng. Ning Cheng mengeluarkan liontin giok dan menggantungkannya di lehernya, lalu bertanya, Saudari Mingsu, apakah kamu yakin bisa masuk 10.000 teratas? Ruan Mingsu mengangguk, saya pernah ke Olimpik Arai sebelumnya, jadi saya yakin bisa masuk 10.000 teratas. Baiklah, kamu masuk dulu, dan aku akan membicarakan ini dengan beberapa teman. Ning Cheng menolak saran Ruan Mingsu. Ruan Mingsu melirik Jing Wuming, Lan Ya, dan yang lainnya, lalu berkata dengan sedikit kecewa, baiklah, kalau begitu aku masuk dulu. Kakak senior Ning, apapun yang terjadi, kau harus lulus seleksi ini. Meskipun kata-kata Ruan Mingsu tidak mengancam, Ning Cheng tetap merasa agak tidak nyaman. Itu adalah pesan terselubung bahwa ia memiliki hubungan dengan keluarga Ruan, dan bahwa ia tidak boleh gagal dalam proses seleksi karena orang lain. Setelah Ruan Mingsu pergi, Ning Cheng bertanya pada Lan Ya dan 2 orang lainnya, apakah kalian yakin? Jing Wuming ragu sejenak sebelum berkata, aku tidak terlalu yakin, tapi aku punya peluang. Lan Ya mengangguk, aku sama bingungnya denganmu. Aku tidak terlalu yakin. Aku baru akan tahu setelah aku masuk dan melihatnya sendiri. Tapi aku yakin masih ada peluang untuk lolos. Si Yulan terdiam sampai Ning Cheng menatapnya, lalu berkata, aku tidak yakin. Ning Cheng merenung sejenak, lalu berbicara melalui telepati, bagaimana kalau begini? Si Yulan dan aku akan berada di satu kelompok, sementara Wuming dan kakak senior Lan akan berada di kelompok lain. Kita akan masuk lebih dulu, dan Wuming, kau, dan kakak senior lainnya akan mengikuti dari belakang. Berhasil atau tidak, mari kita coba dulu. Ingat, jangan bergerak begitu masuk. Jika kau tidak menerima pesanku, berarti formasi ini tidak bisa dicurangi, dan semua orang hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk lolos. Jika kau menerima pesanku, jangan terburu-buru. Oke, Jing Wuming dan 2 lainnya menjawab pada saat yang sama, semuanya setuju dengan saran Ning Cheng agar mereka berempat masuk bersama sehingga mereka bisa saling menjaga. Portal teleportasi di alun-alun Lilan sangat besar meskipun ratusan orang berbaris berdampingan, tidak akan terasa sesak. Lebih dari 1 juta peserta dengan cepat berbondong-bondong masuk ke portal, dan tak lama kemudian hampir setengahnya telah masuk. Ning Cheng dan Si Yulan berjalan berdampingan di depan, dengan Jing Wuming dan Lan Ya mengikuti di belakang mereka, saat mereka memasuki portal teleportasi. Begitu Ning Cheng melangkah ke portal teleportasi, dia merasakan tubuhnya menjadi kosong, dan sesaat kemudian, dia mendarat di tanah yang kokoh. Ning Cheng mengamati sekelilingnya. Aula itu luas, dengan dinding sekitar 10 meter di depannya, dipenuhi pola-pola misterius. Ia satu-satunya orang di aula itu, tak ada orang lain yang terlihat. Belum lagi Jing Wuming dan Lan Ya, bahkan Si Yulan yang datang bersamanya pun tidak bisa melihat mereka. Meskipun aula di depannya tidak memiliki pintu masuk maupun pintu keluar, Ning Cheng tidak terburu-buru. Karena itu adalah formasi misterius, ia harus memilih jalan keluarnya sendiri. Ia dengan hati-hati mengulurkan indera ilahinya, tetapi indera ilahinya langsung terhalang ketika menyentuh dinding aula. Ning Cheng tidak menarik indera kedewaannya hanya karena terhalang. Ia telah mencoba berkali-kali dan menemukan bahwa indera kedewaannya mampu menembus beberapa formasi yang melindunginya, bahkan batasan alami yang membatasinya. Ia telah membuktikan hal ini ketika ia mendapatkan mutiara asal api. Benar saja, ketika indera kedewaan Ning Cheng dengan kuat menembus dinding, indera itu perlahan meresap, dan ia segera melihat Si Yulan yang mengerutkan kening dan tak bergerak, serta Jing Wuming dan Lan Ya di 2 sisi lainnya. Selain itu, ia juga melihat beberapa kultivator lain yang berpartisipasi. Ning Cheng menghela napas lega. Lautan kesadaran langit berbintang memang luar biasa kuat, ia yakin tak ada yang bisa menandinginya. Arai misterius tingkat 9 ini pastilah harta karun spasial yang sangat besar, karena begitu banyak ruang yang telah dipahat di dalamnya. Si Yulan berdiri di tengah aula, agak bingung. Indera kedewaannya hanya bisa berkelana di dalam aula ini, bagaimana mungkin ia bisa menerima informasi indera kedewaan Ning Cheng. Lagi pula, ini baru rintangan pertama, dan ia tidak tahu bagaimana menghadapinya atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat itu, ia merasakan pesan indera kedewaan Ning Cheng, jangan khawatir, kau bisa lulus ujian pertama dengan menggunakan perhitungan dan energi bintang. Ada penghalang energi bintang di antara kau dan dinding aula utama. Kau tidak boleh mundur, atau kau akan diteleportasi keluar. Selain itu, ada pola di setiap langkahnya, kamu perlu menghitung titik pendaratan yang tepat menggunakan pola di aula utama. Jika perhitunganmu salah, kamu akan diteleportasi keluar. Kamu seharusnya bisa melewati rintangan pertama ini.
Jika kamu menemukan rintangan selanjutnya yang tidak bisa kamu lewati, jangan terburu-buru pergi, tetaplah di tempatmu berada. Si Yulan sangat gembira. Ia tak pernah menyangka indera kedewaan Ning Cheng mampu menembus aula semegah itu dan menjangkaunya. Sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama ketika si Yulan menerima pesan indera kedewaan Ning Cheng, Jing Wuming dan Lan Ye juga menerima sinyal yang sama, dan keduanya sama-sama terkejut. Bagaimana mungkin Ning Cheng, dengan tingkat kultivasi terendah, memiliki indera kedewaan yang begitu kuat? Atau apakah dia memiliki teknik kultivasi khusus? Bagaimanapun, kekuatan Ning Cheng merupakan hal yang baik bagi mereka, dan kelompok itu segera mengikuti instruksi Ning Cheng untuk menerobos penghalang pertama sendiri. Yang mengejutkan Ning Cheng, ketika dia menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan informasi kepada si Yulan dan dua orang lainnya, selir Xuan Yu, yang berada di sebelah Raja Lilan Star River, tiba-tiba mengerutkan kening dan tatapannya tertuju pada gerbang susunan teleportasi di tengah-tengah alun-alun Lilan. Ning Cheng sudah memeriksa rintangan pertama hanyalah ketahanan elemen bintang dan perhitungan sederhana. Perhitungan semacam ini terlalu mudah baginya. Ia bisa menghitung posisi pendaratan yang tepat dengan melihat pola di lantai aula utama dan menggunakan permutasi serta kombinasi. Saat ia mendarat, akan ada ketahanan elemen bintang yang kuat, tetapi tingkat ketahanan ini tidak akan menjadi masalah bagi seorang kultivator manipulasi bintang biasa, apalagi menjadi ancaman baginya. Setelah mencapai dinding aula utama, terdapat perhitungan permutasi. Angka-angka yang telah dihitung kemudian diukir di dinding, yang akan membuka gerbang pertama aula utama, memungkinkan Anda memasuki lantai 2. Rintangan pertama terlalu mudah. Ning Cheng memperkirakan hanya sedikit orang yang akan gagal, jadi dia tidak menawarkan bantuan apapun. Banyak kultivator yang diteleportasi keluar dari tingkat pertama susunan misterius tingkat 9 dan mendarat di alun-alun Lilan lagi. Ning Cheng dengan mudah berdiri di atas penghalang kedua, sebuah ngarai yang sunyi. Begitu ia masuk, sebuah kekuatan dahsyat mendorongnya ke depan. Sedikit kesalahan perhitungan akan membuatnya terhuyung mundur, langsung memindahkannya ke alun-alun Lilan. Selain daya dorong, terdapat sebuah prasasti batu di kakinya, yang juga dihiasi pola-pola rumit. Setelah belajar dari pengalaman di tingkat pertama, Ning Cheng tahu bahwa prasasti ini digunakan untuk menyimpulkan jalur yang benar untuk bagian kedua. Di bawah dorongan sekuat itu, memang sulit untuk menyimpulkan rute yang tepat menggunakan indera ilahi. Seseorang hanya dapat mengandalkan indera ilahi yang kuat untuk berevolusi selangkah demi selangkah dan menghitung rute yang tepat. Umumnya, dengan waktu, para kultivator yang berspesialisasi dalam manipulasi bintang dapat menghitung rute seperti itu. Namun, semakin lama Anda berada di satu tempat, artinya, semakin lama Anda menghabiskan waktu untuk menghitung di sana, semakin besar daya dorongnya. Daya dorong yang meningkat secara bertahap ini menghilangkan kemungkinan bagi para penggarap lahan untuk memanfaatkan celah waktu dalam menghitung rute yang tepat. Ning Cheng telah menghitung rute yang tepat. Ia tidak bergerak. Ia masih menunggu Jing Wuming, Lan Ye, dan si Yulan. Ning Cheng menunggu selama 1 jam penuh sebelum mereka bertiga muncul dalam kesadarannya satu demi satu, masing-masing muncul di ngarai yang berbeda. Tekanan di lokasi Ning Cheng semakin kuat, dan kali ini ia tidak membiarkan mereka bertiga menyimpulkan rute yang benar sendiri. Sebaliknya, ia langsung menghitung rute yang tepat untuk mereka dan mengirimkannya kepada mereka menggunakan indera ilahinya. Sangat gembira, Jing Wuming dan kedua rekannya bahkan mencapai tingkat ketiga sebelum Ning Cheng. Tingkat ketiga hanya memiliki 6 anak tangga, yang masing-masing anak tangga memberikan gaya dorong, dan gaya tersebut bertambah pada setiap anak tangga. Namun, Ning Cheng segera menyadari bahwa indera kedewaannya dapat menahan sebagian gaya dorong, sehingga ia jauh lebih mudah menaiki tangga. Menaiki tangga ini bukan hanya menguji esensi bintangnya, tetapi juga menguji indera kedewaannya. Semakin kuat indera kedewaannya, semakin kecil gaya dorong yang akan dirasakan. Jika Ning Cheng melewati 6 langkah ini sendirian, ia tidak akan merasa terlalu berat. Namun, indera kedewaannya dengan jelas menunjukkan bahwa Jing Wuming dan si Yulan sedang berjuang, dan bahkan Lan Ye pun merasa kesulitan. Untuk mengamankan tempat dalam perjalanan menuju Bintang Manlun, melewati rintangan ketiga ini sangatlah penting. Indera kedewaan Ning Cheng langsung menyebar, membantu mereka bertiga menahan sebagian tekanan. Pada saat ini, tekanannya sendiri meningkat beberapa kali lipat. Jika bukan karena kekuatan lautan kesadaran langit berbintangnya, ia tidak akan mampu bertahan sama sekali. Ning Cheng berjalan sangat lambat menaiki tangga. Sekuat apapun indera kedewaannya, sangat sulit baginya untuk menaiki setiap anak tangga sambil membantu Jing Wuming dan dua orang lainnya. Saat mereka berempat melewati anak tangga ke-6 dan memasuki tingkat ke-4 secara bersamaan, Ning Cheng merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Ketika ia pulih, indera kedewaannya tidak lagi mampu menembus keluar saat ini, ia hanya bisa melihat situasi di hadapannya. Ning Cheng tahu bahwa si Yulan dan dua orang lainnya pasti telah diteleportasi. Seharusnya ia tidak kesulitan melewati level ke-4 sendirian. Namun,
Ia hanya berada di level bintang pikiran. Jika ia menunjukkan terlalu banyak, pasti akan menarik perhatian. Memikirkan hal ini, Ning Cheng mundur selangkah di bawah tekanan ini. Saat berikutnya, Ning Cheng merasakan seluruh tubuhnya terasa ringan dan dia pun diteleportasi keluar. Ning Cheng. Lanya adalah orang pertama yang tiba di depan Ning Cheng. Melihat wajah Ning Cheng yang sedikit pucat, ia langsung tahu apa yang terjadi. Kamu baik-baik saja. Jing Wuming bergegas menghampiri dengan cemas. Jika bukan karena bantuan Ning Cheng, mereka pasti kesulitan melewati lantai 2, apalagi memasuki lantai 4. Bagaimana peringkat kita? Ning Cheng bertanya sebagai pertanyaan pertamanya. Suara Si Yulan terdengar, mereka semua masuk 100 teratas. Ning Cheng terkejut. Bukankah ini terlalu berlebihan? 4 orang berhasil masuk 50 besar sekaligus. Melihat Jing Wuming hendak berbicara, ia segera berkata, kita bicarakan sisanya nanti saja. Kita tonton pertandingan yang lain saja. Jing Wuming mengerti dan segera berhenti bicara. Ia, Lanya, dan Si Yulan sama-sama terkejut dengan indera kedewaan Ning Cheng yang kuat, tetapi mereka tahu ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Melihat peringkat di layar arai, ketegangan awal Ning Cheng berangsur-angsur mereda menjadi rasa tenang. Dalam waktu singkat, peringkat mereka telah anjlok dari 100 teratas ke ratusan, dan mereka masih terus menurun. Ning Cheng tahu ini karena waktu penyelesaiannya yang singkat memang, hanya sedikit yang bisa menandingi kemampuan berhitungnya. Orang-orang terus-menerus diteleportasi ke alun-alun, dan peringkat keempat anggota Ning Cheng terus turun. Hah, peringkatmu begitu tinggi. Ruan Mingsu, yang telah diteleportasi, tiba di samping Ning Cheng dan berseru kaget. Ia kemudian semakin terkejut melihat bahwa peringkat Ning Cheng dan 3 lainnya tidak jauh berbeda, dan tidak ada yang rendah. Meskipun peringkat mereka tidak setinggi dirinya, hal ini tetap saja sangat tidak masuk akal. Ruan Mingsu tidak melanjutkan masalah ini. Ia yakin ini bukan hal yang sederhana, dan ia samar-samar merasa ini ada hubungannya dengan Ning Cheng. Jika memang begitu, apakah ini hal yang baik atau buruk? Ini adalah proses seleksi tercepat yang pernah ada di Ning Cheng. Lebih dari 1 juta orang terpilih dalam 1 hari, dan 10.000 orang teratas dipilih secara bersamaan. Kultivator peringkat teratas sudah hampir mencapai level ke-7, sementara kultivator peringkat 10.000 baru saja mencapai langkah kedua level ketiga. 4 kultivator dari Ning Cheng akhirnya berada di peringkat sekitar 3.000, sementara Ruan Mingsu berada di peringkat lebih dari 500. Ning Cheng menghela napas lega. Berada di peringkat 3.000 dan berada di peringkat 100 teratas adalah konsep yang sama sekali berbeda. Jika Anda berada di peringkat 100 teratas dari lebih dari 1 juta orang, mustahil untuk tidak diperhatikan. Raja Lilan Xinghe sangat senang. Merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang kultivator di alam pengamatan bintang untuk dapat mencapai tingkat ke-7 dalam susunan misterius tingkat ke-9. Dia berdiri dan berkata, selanjutnya, saya akan memberikan penghargaan kepada 10 besar di divisi galaksi Lilan kita. Juara pertama jatuh kepada Helian Pengbo. Semua 1000 teratas di galaksi Lilan diberi penghargaan, tetapi hanya 10 teratas yang menerima hadiah yang diserahkan langsung oleh Raja Galaksi Lilan. Ning Cheng juga memberikan perhatian khusus kepada Helian Pengbo. Kultivator ini tampak sangat muda, bertubuh sedang, dan berkulit agak kekuningan. Namun, orang ini hampir mencapai tingkat ke-7 pencapaian yang luar biasa, tak heran Raja Lilan Xinghe begitu senang. Upacara penghargaan berlangsung lebih lama dari proses seleksi, dan Ruan Mingsu, yang menduduki peringkat lebih dari 500, juga menerima penghargaan. Setelah upacara penghargaan, Raja Lilan berkata, 3 hari lagi, 10.000 teratas akan berkumpul di Lilan Square dan kita akan menuju Manlun Starry Sky. Kali ini, saya sendiri yang akan memimpin tim. Sekarang kalian bisa pergi dan membeli apapun yang kalian butuhkan, kata Ning Cheng kepada Lan Ya dan 2 lainnya. Bahkan jika penguasa bintang Miaopu punya nyali, dia tidak akan berani menyentuh Lan Ya sekarang. 10.000 peserta yang dipilih oleh Sungai Bintang Lilan dipilih secara pribadi oleh Raja Sungai Bintang Lilan. Siapapun yang berani menyentuh 10.000 peserta ini akan menghadapi kematian. Si Yulan dan Lan Ya tahu ada banyak hal yang tidak akan diberitahukan Ning Cheng meskipun mereka bertanya, jadi mereka berpamitan dan pergi membeli kebu dewa mereka. Meskipun mereka juga sudah mendaftar untuk kompetisi seleksi, mereka tidak menyangka akan terpilih. Sekarang setelah terpilih, mereka tetap sangat bersemangat. Jing Wuming menepuk bahu Ning Cheng dan hendak pergi ketika melihat ekspresi Ning Cheng berubah, ia langsung berhenti. Ia tidak bertanya apa yang terjadi pada Ning Cheng, dan tidak melanjutkan perjalanannya. Sesaat kemudian, Ning Cheng mengirimkan suaranya kepadanya, Permaisuri Xuan Yu dari Raja Sungai Bintang Lilan telah mengirimiku pesan, mengundangku untuk menemuinya di Gunung Xuan Yu malam ini. Ada apa? Mendengar kata-kata Ning Cheng, ekspresi Jing Wuming langsung berubah. Ini bukan masalah kecil. Terlepas dari alasan Xuan Yufei mengundang Ning Cheng,
Itu bukanlah hal yang baik. Begitu Raja Lilan Xinghe tahu, Ning Cheng pasti akan tamat. Kamu mau pergi atau tidak? Jing Wuming bertanya kepada Ning Cheng dengan hati-hati melalui telepati. Ning Cheng menenangkan diri dan berusaha keras mencari tahu mengapa selir Xuan Yu mengiriminya pesan telepati sama sekali tidak masuk akal. Ia sama sekali tidak mengenal selir Xuan Yu, dan salah satu dari mereka berada di level Raja Sungai Bintang, sementara ia baru saja mulai berkultivasi. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, apalagi pergi ke Manlun Starry Sky untuk mengikuti kompetisi seleksi, kita bahkan tidak akan bisa bertahan dan meninggalkan kota Xuan Yu. Ning Cheng menarik napas dan perlahan mengirimkan suaranya kepada Jing Wuming. Jing Wuming juga memeras otaknya untuk mencari solusi, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak dapat menemukan ide yang lebih baik, jadi dia hanya bisa berkata, aku akan pergi bersamamu. Melihat Ning Cheng ragu-ragu, Jing Wuming berkata dengan lebih tegas, kita adalah saudara seumur hidup. Kalau mati ya mati, apa yang perlu diragukan? Pergilah. Ning Cheng mengangguk. Oke, ayo pergi bersama. Gunung Xuan Yu adalah salah satu dari 3 gunung di kota Xuan Yu. Di kota Xuan Yu, setiap jengkal tanah begitu berharga, apalagi gunung yang tinggi di tempat yang makmur seperti ini. Namun, Xuan Yusan mengabaikan aturan ini karena di sanalah selir Xuan Yu tinggal. Ning Cheng dan Jing Wuming berjalan sepanjang jalan menuju istana Xuan Yu di puncak gunung Xuan Yu tanpa dihentikan oleh siapapun, yang menunjukkan bahwa orang-orang di sini telah menerima perintah dari selir Xuan Yu. Semakin tinggi Anda mendaki di Ning Cheng, semakin Anda dapat merasakan energi bintang yang kaya. Energi bintang di sini tidak hanya kaya, tetapi juga lembut, tanpa jejak yang disengaja. Tempat yang indah sekali, seru Ning Cheng dan Jing Wuming dalam hati. Ning Cheng, beraninya kau, seorang kultivator alam bintang, memiliki keberanian seperti itu. Sebuah suara wanita yang jernih dan merdu terdengar di telinga Ning Cheng. Tolong hukum aku, senior. Ning Cheng bahkan tidak menanyakan alasannya. Saat menghadapi selir Xuan Yu, selama dia ingin membasminya, entah dia benar atau salah, dia akan mati. Pada saat ini, hati Ning Cheng dipenuhi dengan hasrat yang semakin kuat akan kekuasaan. Tanpa kekuatan, sungguh tragis bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Aku akan menghukummu. Kau sudah mati. Masuklah. Suara selir Xuan Yu terdengar semakin merdu. Ning Cheng dan Jing Wuming memasuki istana dengan hati-hati. Aroma samar tercium di udara, memberi mereka rasa nyaman yang lembut bak mimpi. Mereka bahkan ingin segera mencari tempat tidur, berbaring, memejamkan mata, dan melupakan segalanya. Namun, pemikiran bahwa tempat ini milik selir Xuan Yu menyebabkan Ning Cheng dan Jing Wuming kehilangan minat. Keduanya berjalan melewati istana dan menyusuri jalan berliku yang dipenuhi batu bulat dan bunga sebelum tiba di sebuah rumah kayu sederhana berwarna merah muda. Masuklah. Suara selir Xuan Yu melembut, membawa sedikit daya tarik yang tak tertahankan. Ning Cheng dan Jing Wuming memasuki ruangan. Jing Wuming tidak berani memindai ruangan dengan indera kedewaannya, tetapi Ning Cheng segera memindai seluruh ruangan dengan indera kedewaannya. Kamar itu jauh lebih sederhana daripada bagian luarnya, hanya berisi tempat tidur kayu sederhana, lemari pakaian, dan layar besar. Selimut sutra merah muda menutupi tempat tidur kayu, dan beberapa tanaman pot tertata rapi di ambang jendela. Udara di dalam kabin kayu itu terasa elegan dan tenang, langsung menenangkan pikiran yang gelisah. Duduklah. Tepat ketika indera kedewaan Ning Cheng mendarat di layar di rumah kayu, selir Xuan Yu muncul dari balik layar. Ini pertama kalinya Ning Cheng melihat selir Xuan Yu sedekat ini. Wajahnya yang putih dan oval memerah dengan semburat merah samar, dan matanya seolah melihat langsung ke dalam hati, membuatnya sulit untuk menatap langsung. Seuntai manik-manik pucat menggantung di bawah lehernya, dan aroma samar tercium dari balik manik-manik itu. Payudaranya yang besar semakin menegaskan bahwa ia adalah wanita sempurna. Satu-satunya perasaan yang muncul setelah melihat wanita ini adalah kecantikan dan kedewasaannya. Jing Wuming meliriknya sekali saja sebelum menundukkan kepalanya, tidak berani melihat lagi. Selir Xuan Yu melirik Jing Wuming, lalu Ning Cheng, lalu menatap Ning Cheng dan berkata dengan suara rendah, tahukah kau bahwa aku pernah ingin menyempurnakan susunan arcana tingkat 9 dan mengubahnya menjadi senjata ajaibku sendiri. Namun, setelah menyempurnakan bagian pertama, aku menyadari bahwa senjata ajaib ini terlalu lemah untuk bertarung, jadi aku menyerah. Mendengar ini, hati Ning Cheng mencelos. Ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan mengapa selir Xuan Yu memanggilnya. Karena selir Xuan Yu telah menyempurnakan formasi mendalam tingkat 9, itu berarti dia tahu bahwa dia telah memasukkan indera ilahinya ke dalam formasi mendalam tingkat 9. Tidak heran dia memanggilnya ke sini. Indera spiritualmu luar biasa. Sudahkah kau mengembangkan teknik indera spiritual? Selir Xuan Yu menatap Ning Cheng dan bertanya lagi dengan suara pelan. Ning Cheng hendak menyangkalnya dia tidak memiliki teknik kultivasi indera ilahi, jadi bagaimana dia bisa mengolahnya?
Namun, ia menelan kembali kata-katanya dan berkata, lapor ke senior, junior ini memang mendapatkan teknik kultivasi indera ilahi yang tidak lengkap, lalu mengolahnya sedikit demi sedikit. Permaisuri Xuan Yu terkekeh, jika seseorang bisa menjadi sekuat ini hanya dengan sedikit kultivasi asal-asalan, bukankah mereka akan menjadi tak terkalahkan jika mereka berkultivasi dengan serius dan ekstensif? Selir Xuan Yu tiba-tiba berhenti setelah berbicara setengah kalimat. Raut wajahnya agak muram. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya, membuka papan tempat tidurnya, dan berkata kepada Ning Cheng dan Jing Wuming, cepat masuk. Ning Cheng dan Jing Wuming langsung tahu ada yang datang. Selain Raja Lilan Xinghe, siapa lagi yang bisa membuat selir Xuan Yu begitu ketakutan? Tanpa berpikir dua kali, Jing Wuming melompat ke bawah tempat tidur. Ia tahu bahwa melawan akan sia-sia. Ning Cheng tidak langsung masuk. Ia malah membuka lemari dan menyelinap masuk. Senior, aku akan bersembunyi di sini. Selir Xuan Yu sangat cemas. Ning Cheng sedang mencari mati, bersembunyi di dalam lemari pakaian. Bahkan hanya dengan auranya, Raja Lilan Xinghe bisa melihatnya, apalagi mengamatinya dengan indera ilahi. Papan tempat tidurnya terbuka, memperlihatkan tempat kuat yang menghalangi indera ilahi. Yang perlu dilakukan orang yang bersembunyi di dalamnya hanyalah menahan napas. Sayangnya, ia tak sempat menarik Ning Cheng keluar dan melemparkannya dari tempat tidur. Suara Raja Lilan Xinghe sudah terdengar dari ambang pintu, selirku tercinta, ku dengar kau merasa sedikit lelah, dan aku khawatir, jadi aku datang untuk menjengukmu. Saudara Lan, aku baik-baik saja, kata selir Xuan Yu sambil melangkah maju dan menggandeng tangan Raja Lilan yang baru saja masuk, lalu masuk. Ning Cheng tidak khawatir. Ia percaya bahwa dengan kemampuannya mengisolasi diri dari semua aura, bahkan jika ia tetap bersembunyi di sini, Raja Lilan mungkin tidak akan dapat mendeteksinya. Selain itu, ia percaya bahwa Raja Lilan, yang sangat menyayangi selir Xuan Yu, pasti tidak akan menggunakan indera ilahinya untuk sekadar memindai kamar selir Xuan Yu ini masalah psikologis. Ia merasakan bahwa kasih sayang Raja Lilan Xinghe kepada selir Xuan Yu telah tertanam dalam dirinya, kasih sayang yang tak bisa dipalsukan. Jika Raja Lilan Xinghe mengamati ruangan dengan indera kedewaannya saat ia masuk, itu berarti ia masih menjaga jarak dari selir Xuan Yu, dan tak akan pernah menunjukkan kasih sayang yang begitu dalam kepadanya. Dia tidak sejujur. Jing Wuming. Alasan dia tidak ingin bersembunyi di bawah tempat tidur selir Xuan Yu adalah karena dia takut Raja Lilan Xinghe dan selir Xuan Yu sedang berhubungan. Dia merasa akan membawa sial jika bersembunyi di bawah tempat tidur jika mereka berdua melakukan itu. Tapi Jing Wuming terlalu jujur bahkan sebelum dia sempat berbicara, pria ini sudah berguling dan masuk ke bawah tempat tidur. Ning Cheng langsung memikirkan banyak hal, satu-satunya yang belum ia pikirkan adalah ada seseorang di dalam lemari itu. Lagi pula, ia telah mengamati area itu dengan indera kedewaannya sebelumnya, tetapi tidak mendeteksi apapun. Baru setelah ia memasuki lemari dan tangannya menyentuh sesuatu yang lembut, ia menyadari seorang wanita bersembunyi di dalamnya, dan tangannya sedang menyentuh dada wanita itu. Sudah berakhir, Ning Cheng baru saja mengucapkan dua kata itu ketika dia mendengar transmisi suara wanita itu di telinganya, sembunyikan auramu, jangan bergerak. Mengetahui bahwa wanita itu tidak berniat marah, Ning Cheng merasa sedikit lega dan segera menyembunyikan semua auranya. Beberapa saat sebelumnya, ketika ia bertanya-tanya siapa wanita ini dan apakah selir Xuan Yu tahu dia bersembunyi di sini, ia merasakan penghalang samar di sekelilingnya. Ning Cheng tahu wanita ini kurang percaya diri dengan kemampuan penyamarannya dan telah menambahkan lapisan penyamaran lain untuknya. Ning Cheng mengamati wanita itu dengan indera ilahinya, tetapi tetap saja kabur. Ia diam-diam tercengang teknik penyamaran macam apa ini. Bahkan berdiri tepat di depannya, ia tidak bisa dengan jelas mengenali penampilannya dengan indera ilahinya. Permaisuriku tercinta, nada bicara Raja Lilan begitu lembut hingga mampu melelehkan baja sekalipun. Suara selir Xuan Yu, seolah-olah dalam mimpi, datang, dan kemudian Ning Cheng mendengar suara keduanya berpelukan dan berciuman. Suara pakaian yang perlahan dibuka dan erangan yang terdengar semakin keras, meskipun tidak ada suara dari tempat tidur selir Xuan Yu, Ning Cheng dapat mendengar dengan jelas suara Raja Lilan Xinghe dan selir Xuan Yu berguling-guling di tempat tidur. Ning Cheng diam-diam merasa beruntung karena tidak bersembunyi di bawah tempat tidur, kalau tidak, ia pasti sangat sial. Wuming itu terlalu jujur, ia akan melakukan apapun yang diminta wanita manapun. Seharusnya ia tahu lebih baik daripada membawanya. Suasana di ruangan itu semakin menegang. Ning Cheng tiba-tiba merasakan dua titik lunak yang menekan punggungnya mengeras. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa wanita ini tidak berani menggunakan teknik roh pembersih di sini, karena takut akan menyebabkan fluktuasi energi di sekitarnya, yang membuatnya terpengaruh. Tidak, suara selir Xuan Yu akhirnya terdengar, dan Ning Cheng menghela napas lega. Wanita ini masih tahu apa yang penting.
Raja Lilan Xinghe menatap selir Suanyu dengan ekspresi bingung dan bertanya dengan suara rendah, "Selirku tercinta, ada apa?" "Aku baru pulang dari alun-alun, badanku penuh debu dan belum mandi. Aku akan menemani kakak Lan setelah mandi," terdengar suara selir Suan Yu yang memesona. "Tidak perlu, suasana hatiku sedang baik, kenapa aku harus mandi? Mantra pembersihan sederhana saja sudah cukup. Sayangku, biarkan aku memanjakanmu dengan baik," kata Raja Lilan Xinghe sambil tersenyum lembut. Selir Suanyu mengerang lagi, lalu keduanya berpelukan dan berguling-guling lagi. Ning Cheng mengumpat dalam hati, tidak bisakah mereka mencari alasan sesederhana itu? Tidak bisakah mereka menunggu sampai aku pergi untuk bermesraan? Wu Ming yang malang masih menderita di bawah tempat tidur. Tunggu, suara selir Suanyu terdengar lagi. Ada apa? Selir Suanyu tiba-tiba duduk, merapikan pakaiannya yang berantakan. Saudara Lan, meskipun aku sangat ingin, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi Lan Xinghe. Kita telah memilih begitu banyak jenius, dan aku sungguh bahagia. Kita tidak bisa bersikap santai seperti ini. Kurasa kita harus mandi dulu, baru kita. Raja Lilan Xinghe tertawa terbahak-bahak, "Ya, permaisuriku tercinta sungguh bijaksana. Ayo, permaisuriku tercinta, ikutlah aku ke istana, dan kita bisa mandi bersama di sana." "Memem," selir Suanyu bergumam pelan, "memem," lalu menggenggam tangan Raja Lilan saat mereka berjalan keluar. Setelah beberapa tarikan napas lagi, wanita di belakang Ning Cheng mendengus, "Kau boleh pergi sekarang. Selir Suanyu akan segera kembali. Aku juga pergi." Ning Cheng segera keluar dari lemari. Ia tidak peduli siapa wanita itu atau apa yang ia lakukan bersembunyi di sana, semua itu bukan urusannya. Ning Cheng bergegas ke sisi tempat tidur selir Suanyu dan meraba-raba sebentar. Ia ingin membuka tempat tidur dan melepaskan Jing Wuming. Sayangnya, setelah mencoba sekian lama, ia tidak berhasil mengangkatnya. "Kau hanya membuang-buang waktu. Tempat tidur ini adalah artefak magis milik selir Suanyu. Dia telah menyempurnakannya, dan dengan tingkat kultivasimu, kau tidak mungkin bisa membukanya kecuali dirimu sendiri. Aku sarankan kau pergi secepatnya. Jika selir Suanyu ingin membasmimu dan temanmu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Jadi, temanmu akan aman setelah kau pergi." Suara wanita itu terdengar lagi dari dalam lemari. Ning Cheng tahu pihak lain benar ia harus memperbaiki tempat tidur itu terlebih dahulu untuk membukanya, dan ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Menghancurkan tempat tidur itu secara paksa, apalagi potensi bahaya bagi Wu Ming, adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan Ning Cheng. Saat itu, suara Jing Wu Ming terdengar, "Xiao Cheng, kamu pulang dulu. Aku pasti baik-baik saja. Lagi pula, lebih aman bagiku kalau kamu pulang." Setelah Ning Cheng kembali ke penginapan Jin Fan, Lan Ya dan Si Yulan belum juga kembali. Ning Cheng mengkhawatirkan Jing Wuming dan hanya bisa menunggu. Setelah mengetahui tujuan pemanggilan selir Suanyu, Ning Cheng mengerti bahwa ia harus menggunakan teknik kultivasi akal ilahinya, jika tidak, ia dan Jing Wuming akan tetap kesulitan untuk melarikan diri. Jadi setelah Ning Cheng kembali, ia menunggu Jing Wuming sambil memikirkan metode kultivasi untuk kesadaran spiritual. Ia berencana untuk memikirkan metode dasar yang akan diberikan kepada selir Suanyu, untuk membantunya mengatasi kesulitannya saat ini. Begitu ia mencapai Manlun Starry Sky, segalanya akan jauh lebih mudah. Ning Cheng terkejut karena Jing Wuming kembali ke penginapan Jin Fan dalam waktu kurang dari sehari. Tak hanya kembali, ia juga tampak sehat. Jing Wuming tidak kembali ke kediamannya sendiri, tetapi langsung pergi ke kamar Ning Cheng. "Suan Yu tidak ikut denganmu, jadi kau dibebaskan begitu saja." Ning Cheng menatap Jing Wuming dengan curiga. Jing Wuming tampak agak malu, dan setelah beberapa saat menggelengkan kepalanya, ekspresinya ragu-ragu, tidak yakin bagaimana cara memberitahu Ning Cheng. "Wuming, ada apa? Katakan saja padaku." Ning Cheng tidak punya waktu untuk bermain teka-teki dengan Jing Wuming. "Kakak Xiao Cheng, kurasa aku sudah jatuh cinta pada Suanyu, aku." "Apa?" Bahkan Ning Cheng, yang tenang, terkejut dengan kata-kata Jing Wuming. Pria ini benar-benar ahli dalam membuat pernyataan yang mengejutkan. Namun, Jing Wuming menenangkan diri dan berkata dengan tegas, "Aku telah jatuh cinta pada Suan Yu, sama seperti aku jatuh cinta pada Yulan dulu. Kupikir aku hanya bisa sendiri seumur hidupku dan tidak akan pernah mencintai wanita lain lagi, tapi aku tidak bisa menolak Suan Yu. Dia membuatku sadar bahwa aku." Ning Cheng menyela Jing Wuming, berkata dengan suara berat, "Wuming, jelaskan ini dengan jelas. Kau dan si Yulan punya peluang. Kau perlu tahu siapa Suan Yu, wanita Raja Sungai Bintang. Lagi pula, aku tidak ingin adikku menjadi pihak ketiga." Jing Wuming menarik napas dan menatap Ning Cheng dengan serius, lalu berkata, "Aku suka Yulan, tapi aku tahu hubungan kita benar-benar mustahil. Bukan saja dia tidak mau bersama putra orang yang membasmi ayahnya,
tapi kalaupun dia mau, leluhurku juga tidak akan mengizinkanku bersamanya. Kalau kita tidak bersama, ya sudahlah. Kita kesampingkan saja dulu, dan bicarakan Xuan Yu. Ning Cheng mengerutkan kening. Selir Xuan Yu adalah wanita Raja Sungai Bintang. Apa maksud Jing Wuming terlibat dengan wanita yang sudah menikah? Dia bertanya bagaimana aku bertemu denganmu dan tentang latar belakangmu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku menceritakan semuanya, termasuk hubunganku dengan si Yulan. Setelah mendengarkan, dia terdiam cukup lama. Kemudian, dia bercerita banyak tentang dirinya. Xuan Yu sungguh wanita yang menyedihkan. Ia tak memiliki kemuliaan seperti yang terlihat. Dan aku tak akan pernah melupakannya. Nada bicara Jing Wuming pelan namun tegas. Kau tidur dengannya. Ning Cheng langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia baru kembali setengah hari, dan Jing Wuming serta selir Xuan Yu sudah terlibat dalam perselingkuhan yang memalukan. Jing Wuming mengangguk. Kakak perempuannya bernama Lu Yu. Raja Sungai Bintang Lilan jatuh cinta pada kakaknya, Lu Yu. Saat itu, Lu Yu memiliki seseorang yang dicintainya, dan agar tidak menikahi Raja Sungai Bintang Lilan, Lu Yu dan kekasihnya melarikan diri dari Sungai Bintang Lilan. Raja Sungai Bintang Lilan melampiaskan amarahnya kepada keluarga Lu Yu, tetapi untungnya ia melihat Xuan Yu, yang mengubah tujuannya. Xuan Yu menikahi Raja Sungai Bintang Lilan sepenuhnya untuk melindungi keluarganya, tidak ada sedikit pun cinta yang terlibat. Ning Cheng berkata tanpa berkata-kata, pikirkan baik-baik, ini bukan masalah kecil. Jika Raja Lilan tahu, kita semua akan hancur. Aku tidak mau mengambil risiko. Xuan Yu bilang aku masih harus pergi ke Wasteland of Time. Setelah aku keluar dari Wasteland of Time, aku dan dia akan diam-diam meninggalkan Manlun Starry Sky. Jika aku tidak bisa keluar dari Wasteland of Time, dia akan meninggalkan Manlun Starry Sky sendirian. Setelah adik laki-lakinya meninggal beberapa bulan yang lalu, dia tidak punya keluarga lagi. Nada bicara Jing Wuming tenang, tetapi sangat tegas. Ning Cheng berdiri dan menepuk bahu Jing Wuming. Pikirkan baik-baik, ingat untuk memberitahu Lan Ya dan si Yulan tentang ini. Kalau tidak, kalau kau mengambil selir Raja Lilan Xinghe dan dia marah, semua orang yang pernah berhubungan denganmu akan berada dalam bahaya. Setelah mengantar Jing Wuming pergi, Ning Cheng merenung cukup lama. Seluruh urusan ini terasa agak aneh. Xuan Yufei adalah wanita yang luar biasa, dan kultivasinya jauh lebih unggul daripada Jing Wuming. Bahkan jika dia meremehkan Raja Lilan Xinghe, dia tidak akan terlibat dengan Jing Wuming, kan? Meskipun Jing Wuming pria yang baik, dia mungkin tidak akan menarik perhatiannya. Apa tujuan wanita ini bersama Jing Wuming? Atau apakah ini benar-benar cinta pada pandangan pertama? Kalau kamu bilang itu palsu, lalu bagaimana mungkin itu palsu ketika dia tidur dengan Jing Wuming? Wanita dengan tingkat kultivasi seperti Xuan Yu, kecuali mereka yang suka berganti pasangan, umumnya menganggap hal-hal semacam ini sangat serius. Mungkin Xuan Yu benar-benar tersentuh oleh kasih sayang Jing Wuming yang mendalam kepada si Yulan dan merasa bahwa pria ini layak untuk dicintainya. Atau mungkin ia awalnya ingin meninggalkan Lilan Xinghe dan kebetulan bertemu Jing Wuming, yang kemudian langsung cocok dengannya. Ning Cheng menghela napas. Entah benar atau tidak, meninggalkan Sungai Bintang Lilan sesegera mungkin adalah hal terpenting. 3 hari kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa hampa berwarna perak meninggalkan Lilan Square, melesat keluar dari Lilan Star bagaikan bayangan yang bengkok. Ini adalah pesawat ruang angkasa dari Sungai Bintang Lilan ke sistem Bintang Manlun. Ada 10.000 kultivator yang berpartisipasi di dalamnya, serta banyak kultivator lain yang bepergian dengan pesawat ruang angkasa tersebut. 10.000 kultivator terpilih yang berpartisipasi tidak perlu membayar biaya perjalanan, sementara mereka yang bepergian ke sistem Bintang Manlun dengan pesawat ruang angkasa harus membayar tarif yang sangat mahal. Ini adalah pertama kalinya Ning Cheng menaiki pesawat antariksa antar bintang kelas atas. Meskipun pesawat antariksa antar bintang pada umumnya mengangkut penumpang, pesawat ini memiliki fungsi layaknya pesawat perang antar bintang kelas atas. Intinya, pesawat ini menggabungkan semua fitur pesawat perang antar bintang menjadi satu. Pesawat luar angkasa ini seperti kota kecil, dengan 5 tingkat. Tingkat bawah dihuni oleh beberapa kultivator miskin yang telah menghabiskan semua koin bintang mereka untuk perjalanan dan tidak memiliki uang tambahan, sehingga banyak dari mereka terpaksa berdesakan di tingkat bawah. Lantai atas ditempati oleh para petani dengan tingkat kultivasi dan status sosial yang tinggi. Mereka tidak hanya memiliki hunian, tetapi juga hunian mewah. Lantai keempat dan ketiga dihuni oleh para kultivator tingkat menengah, dan berisi berbagai toko, hotel, dan bangunan lainnya. Dengan uang yang cukup, seseorang dapat menjalani kehidupan mewah yang tak tertandingi di pesawat ruang angkasa hampa ini. Lantai kedua juga merupakan tempat tinggal para petani biasa. Terdapat juga beberapa bangunan komersial tingkat rendah, yang jauh lebih rendah dibandingkan lantai ketiga dan keempat. Para kultivator dari Ning Cheng yang berpartisipasi dalam kompetisi tinggal di lantai 2.
Meskipun ruangannya tidak terlalu luas, masing-masing dari 5.000 hingga 1.000 orang teratas mendapatkan satu kamar. Namun, 1.000 orang teratas tidak tinggal di lantai 2, melainkan di lantai 3. Sejak memasuki pesawat ruang angkasa hampa, Ning Cheng belum pernah bertemu selir Xuan Yu. Namun, dari raut wajah Jing Wuming, ia tahu bahwa hubungan antara dirinya dan Xuan Yu berjalan baik. Ning Cheng tidak menanyakan hal ini kepada Jing Wuming, ia bukan tukang gosip. Ia hanya bertanya sebelumnya karena khawatir. Si Yulan dan Lan Ye jelas telah menerima beberapa informasi dari Jing Wuming setelah memasuki pesawat ruang angkasa, mereka tetap di kamar masing-masing dan tidak keluar lagi. Ruan Mingsu, yang tinggal di lantai 3, juga tidak turun untuk mencari Ning Cheng. Setelah berkeliling sebentar di pos perdagangan kapal, Ning Cheng kembali ke kamarnya. Perjalanan dari kota Xuanyu ke benua bintang Manlun, benua utama bintang Manlun, akan memakan waktu beberapa bulan. Ia bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengembangkan kultivasinya. Ia mendapatkan banyak hal dari pertempurannya dengan Sochoye, tetapi ia belum sempat mengasingkan diri dan menghimpun wawasannya. Kini setelah memiliki waktu tambahan 6 bulan, inilah saat yang tepat baginya untuk memanfaatkannya dengan baik. Xuan Huang Wuxiang mungkin merupakan teknik terbaik di langit berbintang ini, tetapi bahkan jika Ning Cheng tahu di mana kekurangannya, bukanlah tugas yang mudah untuk mengintegrasikan apa yang telah dipelajarinya. 3 bulan kemudian, kultivasi Ning Cheng terus meningkat ke tahap tengah alam bintang, tetapi ia masih belum mahir dalam hal serangan yang menggunakan indera ilahi. Selain sedikit peningkatan dalam kultivasinya, satu-satunya kemajuan yang ia buat adalah menamai jurus tombak terkuatnya tanpa jejak. Ia mempelajari keterampilan ini dari gambaran kota Wuji Qinglei, tempat seorang kultivator kuat menggunakan tombak ungu untuk membasmi makhluk yang mampu menghancurkan planet hanya dengan satu serangan. Menyaksikan hal ini sangat mengejutkannya, yang membawanya pada pencerahan. Ia juga telah menggunakan tombak ini untuk membasmi banyak tokoh kuat. Setelah dilepaskan, tombak itu tidak meninggalkan peringatan, tanpa jejak, langsung merobek ruang dan menghabisi lawan. Menyebut jurus ini tanpa jejak memang tepat. Sekarang, dia memiliki setidaknya 2 teknik tombak yang kuat, tombak pola api Void dan tombak tanpa jejak. Hari itu, Ning Cheng masih menyimpulkan serangan indera kedewaan ketika dia merasakan seluruh ruangan bergetar. Serangan makhluk surgawi. Ning Cheng langsung teringat makhluk surgawi. Ia telah mengasingkan diri di sini selama 3 atau 4 bulan, dan semuanya sangat stabil. Dalam keadaan normal, pesawat ruang angkasa hampa tingkat tinggi seperti itu mustahil dihancurkan kecuali jika itu adalah makhluk surgawi. Ning Cheng tidak pergi memeriksa. Menghadapi pesawat luar angkasa kelas atas dan seorang master seperti Raja Sungai Bintang, monster bintang biasa bukanlah tandingan mereka. Lagi pula, kepergiannya tidak akan berpengaruh banyak. Namun, setelah 1 jam, guncangannya tidak melemah, malah semakin kuat. Bahkan penghalang pelindung ruangan pun terguncang dan mulai retak. Ning Cheng berdiri, tampaknya binatang langit berbintang ini bukan makhluk biasa. Pada saat ini, penghalang di pintu juga diaktifkan dengan panik. Ning Cheng membuka penghalang dan melihat Lan Ye dan Si Yulan berdiri dengan cemas di pintu. Ia langsung bertanya, "Ada apa? Kau benar-benar tidak terburu-buru. Pesawat ruang angkasa kita sedang diserang oleh gerombolan tikus pemakan langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar penghalang di sekitar pesawat telah hancur, dan bahkan seorang ahli alam surgawi telah dilahap oleh tikus pemakan langit berbintang. Semua orang berhamburan dan melarikan diri. Ayo kita kabur juga secepatnya," kata Lan Ye cemas. "Apa?" Ning Cheng terkejut, dan pada saat yang sama, ia mengamati area itu dengan indera ilahinya. Setelah memasuki langit berbintang, Ning Cheng telah mempelajari secara khusus binatang-binatang langit berbintang, dan ia tidak asing dengan tikus pemakan roh langit berbintang. Itu adalah binatang langit berbintang yang mengerikan dan mengerikan. Ketika ada banyak binatang ini, mereka dapat mencakup seluruh jangkauan indera ilahinya, membuat mereka sangat menakutkan. Begitu tikus pemakan roh langit berbintang menemukan targetnya, mereka tidak menunjukkan rasa takut dan menyerbu tanpa henti. Apapun yang mengandung energi spiritual akan mereka lahap habis dengan liar. Terlebih lagi, tikus pemakan roh langit berbintang sangat berbisa, 1 gigitan saja pasti akan mengakibatkan keracunan. Indera kedewaan Ning Cheng tersapu keluar, dan saat dia melihat pembatas pada pesawat ruang angkasa yang rusak dan tikus pemakan langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya, kulit kepalanya terasa geli. Beberapa kultivator yang mencoba melarikan diri sendirian terjebak oleh tikus pemakan langit berbintang dan menghilang tanpa jejak dalam waktu singkat. Yang lainnya digigit tikus pemakan langit berbintang, tubuh mereka kejang-kejang, tetapi sebelum mereka benar-benar keracunan, mereka dilahap oleh tikus pemakan langit berbintang yang tersisa. Banyak kultivator dengan panik bergegas menuju dek, mencoba melarikan diri. Namun, begitu mereka mencapai dek, mereka terjebak oleh gerombolan tikus pemakan langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya.
Tikus-tikus pemakan langit berbintang ini tampaknya tak ada habisnya, berapapun yang kau basmi, akan ada lebih banyak lagi yang menyusul. Dalam situasi mengerikan ini, sekali terjebak, bahkan seorang kultivator alam surgawi pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Di mana Wu Ming? Ning Cheng tiba-tiba teringat bahwa Jing Wu Ming tidak datang bersama Lan Ye dan segera bertanya. Aku baik-baik saja, terdengar suara Jing Wu Ming, tubuhnya masih berlumuran darah. Noda darah ini pasti berasal dari tikus pemakan langit berbintang. Jing Wu Ming hanya berada di tingkat kultivasi bintang hancur. Bagaimana mungkin dia bisa selamat setelah membasmi tikus pemakan langit berbintang? Namun, Ning Cheng segera menyadari bahwa sosok selir Xuan Yu samar-samar terlihat di belakang Jing Wu Ming. Wanita ini benar-benar melindungi Jing Wu Ming, pikiran itu terlintas di benak Ning Cheng. Kak Ayu, aku tidak bisa jalan sendiri. Jing Wu Ming berbalik dan memanggil dengan cemas. Suara selir Xuan Yu sedikit serak, Wu Ming, aku bisa membantumu membawa kedua wanita ini pergi. Sedangkan Ning Cheng, tidak peduli seperti apapun dia berteman denganmu, aku tidak bisa membawanya pergi. Mulai sekarang, aku hanya akan mendekatimu, satu-satunya pria. Membawa seseorang pergi akan membuka privasinya sebagai seorang wanita. Situasinya sedikit lebih baik bagi Lan Ye dan Si Yulan karena mereka wanita, tetapi Ning Cheng adalah seorang pria, dan dia tidak punya cara untuk mengekspos dirinya di hadapannya. Tidak, Xiao Cheng adalah sahabatku. Jika dia tidak pergi, aku lebih baik mati di sini. Suara Jing Wu Ming tegas. Jelas, ia memilih antara Xuan Yu dan Ning Cheng. Ia memilih mati berjuang bersama Ning Cheng daripada melarikan diri bersama Xuan Yu. Selir Xuan Yu terdiam. Keheningannya singkat sebelum ia berkata dengan gemetar, jika kau bersikeras membawanya pergi, biarkan mereka semua ikut denganmu. Orang itu belum menyadari kehadiranku. Kita harus segera pergi, aku punya rencana. Ayu, terima kasih. Jing Wu Ming berjalan mendekati sosok yang samar-samar terlihat itu dan menggenggam sepasang tangan yang seputih batu giok. Xuan Yu mengacak rambut Jing Wu Ming dengan lembut. Kenapa kita perlu mengucapkan terima kasih? Aku sepenuhnya milikmu. Apapun yang kau inginkan, aku akan melakukannya. Xiao Cheng, kakak senior Lan, kakak senior Si. Jing Wu Ming baru saja memanggil nama ketiga orang itu ketika Ning Cheng menyela, berkata, Wu Ming, karena kau sudah memutuskan untuk bersama Xuan Yu, hargai keinginannya. Wanitamu membutuhkan perlindunganmu. Aku punya cara untuk pergi, jadi jangan khawatirkan aku. Jika memungkinkan, biarkan kakak senior Lan dan kakak muda Yulan pergi bersamamu. Lan Ye menggelengkan kepalanya. Ning Cheng dan aku akan menerobos bersama. Jika kita bisa lolos, aku akan lolos. Jika tidak, jatuh ke langit berbintang adalah takdirku. Si Yulan menambahkan, kakak senior Lan dan aku sepakat untuk menjadi pengembara bintang. Inilah awal mula kita. Terima kasih, tanpa nama. Pergilah sekarang, dan kuharap suatu hari nanti kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Jantung Jing Wu Ming berdebar kencang karena cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Kawanan tikus pemakan langit berbintang yang mengerikan ini bahkan telah menelan para ahli di alam surgawi. Bagaimana kau bisa keluar? Tanpa nama, aku menjelajah langit berbintang dengan tingkat kultivasi jiwa baru lahirku dan mengalami banyak hal, bahkan diburu oleh lebah emas Void. Aku masih hidup dan sehat, jadi jangan khawatir. Jaga dirimu baik-baik. Kita akan bertemu lagi di masa depan ketika kita mencapai kosmos. Aku akan memperkenalkanmu kepada saudara Chang Wei, kata Ning Cheng sambil tersenyum tipis. Ia memikirkan bagaimana lebah emas Void-nya akan menetas, dan bagaimana ia akan memimpin segerombolan besar lebah emas Void-nya melintasi kehampaan dan langit berbintang di masa depan. Ia bertanya-tanya gerombolan binatang buas mana yang berani menyerangnya saat itu. Melihat Jing Wu Ming masih ragu-ragu, Ning Cheng menambahkan, jangan ragu-ragu lagi, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, ia menatap Xuan Yu dengan tenang dan berkata, Xuan Yu, aku tidak peduli siapa dirimu sebelumnya, tapi Wu Ming adalah saudaraku, dan aku mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Jika suatu hari nanti aku tahu kau telah berbuat salah padanya, tidak peduli seberapa besar langit berbintang atau betapa luasnya alam semesta, aku akan menemukanmu. Xuan Yu berkata perlahan kepada Ning Cheng, kamu memang teman Wu Ming. Dia tidak salah menilaimu. Wu Ming, ayo pergi. Lan Ye dan Si Yulan tidak akan ikut dengan kita. Dia sangat bijaksana dan tahu tentang hubungan antara Si Yulan dan Jing Wu Ming. Dia yakin Si Yulan tidak akan pergi bersamanya. Lan Ye tidak akan pernah meninggalkan Ning Cheng dan Si Yulan untuk pergi bersamanya sendirian. Jing Wu Ming jelas memahami alasan di balik ini dan berkata kepada Ning Cheng, baiklah, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Bahkan sebelum kata-katanya memudar, dia sudah dibawa pergi oleh selir Xuan Yu yang tampaknya tidak berwujud dan menghilang. Ning Cheng, apa yang harus kita lakukan? Lan Ye bertanya pada Ning Cheng setelah Jing Wu Ming dan Xuan Yu pergi. Pada saat ini,
seluruh pesawat ruang angkasa berada dalam kekacauan total, dengan sejumlah besar tikus pemakan langit berbintang membanjiri pesawat ruang angkasa Void, yang telah hilang sepenuhnya. Semua pembudidaya berada dalam keadaan kacau, semua orang berpikir untuk keluar, tetapi sangat sedikit yang benar-benar mampu melakukannya. Tikus pemakan langit berbintang yang ganas itu mengeluarkan suara-suara mengerikan yang diselingi dengan bunyi retakan tulang yang dikunyah, membuat siapapun semakin ingin melarikan diri dari tempat ini. Akan tetapi, di sekelilingnya terdapat lapisan demi lapisan tikus pemakan langit berbintang, yang membentang sejauh bermil-mil tak terhitung jumlahnya, sehingga mustahil untuk memindai mereka dengan akal sehat. Saat itu, sebuah suara berat terdengar, dengarkan semuanya. Tikus pemakan langit berbintang di sini jauh melampaui kemampuan kita. Sebentar lagi, kita akan menggunakan kekuatan supernatural kita untuk mengukir jalan menembus kawanan tikus pemakan langit berbintang. Semua orang akan lolos sesuai takdir. Mereka yang berhasil lolos akan berkumpul di benua bintang Manlun. Mendengar suara ini, banyak sekali pembudidaya bergegas mendekat, dan untuk sesaat, bahkan tikus pemakan langit berbintang terpaksa mundur sedikit. Ning Cheng masih tak bergerak. Seekor tikus pemakan langit berbintang, sekitar 2 atau 3 kaki panjangnya, datang ke tempat Ning Cheng. Lanya bergerak cepat dan gesit. Dengan kilatan pedangnya, ia telah membelah tikus pemakan langit berbintang menjadi 2. Si Yulan berkata dengan cemas, "Kakak senior Ning, ayo cepat naik juga, kalau tidak, tinggal di sini sama saja dengan menunggu kematian." Ning Cheng menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Kau salah. Naik ke sana sama saja dengan basmi diri. Ada banyak batasan yang kacau di sini. Bahkan jika beberapa tikus pemakan langit berbintang yang tersebar masuk, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Jika kita naik ke sana, dengan kita bertiga pada tingkat kultivasi kita saat ini, kita pasti akan mati. Mereka yang punya cara telah melarikan diri dengan berbagai cara. Mereka yang tersisa di sini sama seperti kita, yang tidak punya cara untuk melarikan diri. Aku tidak percaya orang yang bilang akan membantu kita berjuang melewatinya." Pada titik ini, Ning Cheng melirik Lanya dan Si Yulan. "Aku tidak tahu tentang Raja Lilan Xinghe, tapi kurasa dia mungkin juga sudah pergi. Bahkan rekan baikku, Ruan Mingsu, mungkin sudah pergi sendirian. Mereka yang tinggal di sini tidak punya cara untuk melarikan diri." Si Yulan berkata dengan agak ragu, "Kakak senior Mingsu dan kamu." Meskipun Si Yulan belum selesai berbicara, Ning Cheng mengerti maksudnya. Si Yulan ingin mengatakan bahwa Ruan Mingsu sangat baik padanya dan tidak akan pergi sendirian. Sekarang Ning Cheng yakin bahwa Ruan Mingsu sudah pergi. Ini semakin menunjukkan bahwa kebaikan Ruan Mingsu sebelumnya kepadanya didasarkan pada kemampuannya untuk membantunya setelah memasuki wilayah terpencil. Di saat kritis ini, bagaimana mungkin Ruan Mingsu memikirkannya, Ning Cheng? Sekalipun kita pasti mati, kita harus menerobos. Tinggal di sini aman untuk saat ini, tapi begitu tikus pemakan langit berbintang menyerbu, kematian kita akan jauh lebih mengerikan, kata Lanya, memaksa dirinya untuk tetap tenang, meskipun suaranya masih sedikit bergetar. Ada cara lain, kata Ning Cheng setelah ragu sejenak. Metode apa? Lanya dan Si Yulan bertanya bersamaan. Aku punya dunia kecil. Kalian berdua bisa memasuki dunia kecilku, dan aku akan mencoba menaklukkannya sendirian. Namun, begitu aku binasa, kalian berdua tidak akan selamat. Ning Cheng mengatakan yang sebenarnya. Aturan dunia kecilnya rendah. Tidak masalah jika tidak ada makhluk hidup, tetapi begitu ada makhluk hidup, dunia kecil itu pasti akan runtuh setelah kematiannya. Lanya langsung berkata, "Ning Cheng, kenapa kita tidak bergabung saja? Mungkin kita masih punya sedikit peluang." Ning Cheng menggelengkan kepalanya. Tidak ada peluang untuk bergabung. Ini bukan kerundewa kehampaan. Kawanan tikus pemakan langit berbintang ini jauh lebih berbahaya daripada kerundewa kehampaan. Lanya tiba-tiba teringat saat ia mengejar Ning Cheng ke ngarai Mingsu. Ning Cheng tidak terluka, tetapi ia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana tingkat kultivasi Ning Cheng saat itu? Memikirkan hal ini, ia berkata tanpa ragu, "Baiklah, aku bersedia." Aku juga bersedia. Si Yulan tahu bahwa di bawah gelombang tikus pemakan langit berbintang yang mengerikan ini, belum lagi dia adalah seorang kultivator alam pengumpulan bintang, bahkan seorang kultivator alam takdir surgawi pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Setelah Lanya dan Si Yulan memasuki dunia kecil, Ning Cheng segera mengepakkan sayap awan langitnya dan hanya dalam beberapa saat, ia muncul dari dasar pesawat ruang angkasa hampa dan mendarat di dek. Dek kapal dipenuhi bangkai tikus pemakan langit berbintang yang terus-menerus dilahap. Ning Cheng, seorang kultivator kultivasi bintang, tak berdaya mengubah situasi. Saat ini, ia hanya bisa bergabung dengan banyak kultivator lainnya saat ia bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa dan memasuki langit berbintang. Di tempat ini, artefak sihir terbang, kapal perang hampa, atau pesawat ruang angkasa apapun tak berguna. Sekuat apapun pesawat ruang angkasa hampa,
ia akan langsung dilahap habis oleh begitu banyak tikus pemakan langit berbintang. Pesawat ruang angkasa hampa di bawah kakinya adalah contoh utama. Bisa dibayangkan berapa banyak tikus pemakan langit berbintang yang telah dibasmi oleh panah laser, meriam udara, dan sinar pengunci ruang angkasa pesawat ruang angkasa sebelum mereka menyerbu masuk. Meskipun begitu, tikus pemakan langit berbintang tetap berhasil menembus pertahanan pesawat ruang angkasa dan menyerbu masuk. Saat Ning Cheng melesat ke langit berbintang, bau busuk menyengat hidungnya, dan ruang di sekitarnya membeku total. Dengan begitu banyaknya tikus pemakan langit berbintang, tidak perlu menggunakan kekuatan atau teknik supernatural apapun. Langit berbintang di sekitarnya telah sepenuhnya dihuni oleh tikus pemakan langit berbintang. Pada saat ini, teknik sihir atau niat tombak apapun tidak ada artinya. Bagi Ning Cheng, niat tombaknya belum mencapai level untuk memusnahkan tikus pemakan langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya di puluhan ribu mil dalam satu serangan. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah terus menggunakan sayap awan langitnya untuk berteleportasi dan melarikan diri dari gerombolan tikus pemakan langit berbintang yang mengerikan ini. Di saat yang sama, ia juga harus berharap agar ia tidak menjadi sasaran tikus pemakan langit berbintang tingkat tinggi manapun. Saat sayap Tianyun berhenti, gerombolan tikus pemakan langit berbintang menyerbu masuk, langsung memenuhi ruang di sekitar Ning Cheng tanpa meninggalkan celah sedikitpun. Ning Cheng sudah sering melihat kejadian besar, tetapi pemandangan sekumpulan tikus pemakan langit berbintang berkerumun masuk, menimbulkan suara gemeretak yang menusuk, tetap saja membuat kulit kepalanya merinding. Kebanyakan tikus pemakan langit berbintang ini tidak berlevel tinggi, bahkan ada yang setara dengan kultivator alam Yuan Hun. Namun, beberapa tikus pemakan level tinggi telah melampaui kultivator alam langit berbintang. Di ruang padat ini, Ning Cheng bahkan tak mampu mengepakkan sayap awan langitnya, apalagi berteleportasi. Teleportasinya mengandalkan kecepatan sesaat sayap awan langit, bukan teleportasi sejati melalui transformasi spasial. Jika itu teleportasi transformasi spasial sejati, ia bisa mengabaikan tikus-tikus pemakan langit berbintang ini. Namun, mengandalkan kecepatan, ia tak berdaya saat ini. Sebelumnya, ada celah di antara tikus-tikus pemakan angkasa, tetapi sekarang setelah ia mendarat di langit berbintang, begitu banyak tikus pemakan angkasa yang menyerbu dan menjebaknya dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan celah. Bagaimana ia bisa menggunakan kecepatannya untuk keluar? Ning Cheng tidak lagi menyembunyikan sungai bintangnya. Api sungai bintang berubah menjadi tombak api dan melesat keluar. Cahaya ungu yang menyilaukan meledak di sekitar Ning Cheng, suhu yang mengerikan itu langsung mengubah tikus pemakan langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menjadi abu, menciptakan celah di depannya. Dengan kepakan sayap awan langitnya, Ning Cheng sekali lagi mendarat di dalam kepungan tikus pemakan langit berbintang. Hal ini tidak bisa berlanjut, jadi Ning Cheng berhenti mencabut api sungai bintangnya dan melepaskan tombak yang terbentuk dari api sungai bintang ke tikus pemakan langit berbintang. Berbagai jeritan melengking dan bau api yang menyengat memenuhi sekitarnya. Bulu tikus pemakan langit berbintang halus dan tampak sangat mudah terbakar, membuatnya tak berdaya melawan api sungai berbintang. Tombak yang terbentuk dari api galaksi itu memanjang dengan cepat bagaikan mata bajak yang tajam, menciptakan celah di depan Ning Cheng. Ning Cheng melepaskan sayap awan langitnya dan dengan panik mengipasi api galaksi tersebut, terbang menjauh di sepanjang jalurnya. Ning Cheng membasmi tikus pemakan langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Namun, tikus pemakan langit berbintang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh kawanan tikus itu. Api sungai bintang memang ganas, tetapi menggunakannya seperti yang dilakukan Ning Cheng menghabiskan energi yang sangat besar. Hanya dalam setengah hari, Ning Cheng merasa sangat lelah. Pada saat itu, dia merasakan aura yang sangat kuat mengunci dirinya. Ini adalah tikus pemakan langit berbintang tingkat tinggi, setidaknya setara dengan alam jembatan bintang. Tikus pemakan langit berbintang di depan Ning Cheng kini telah berpencar, tidak lagi bergerombol sepadat sebelumnya. Ning Cheng, yang tidak lagi peduli dengan kelelahannya, mengepakkan sayap awan langitnya, meninggalkan bayangan samar, dan lenyap seketika. Setelah sayap Tianyun berteleportasi dan mendarat, Ning Cheng menemukan bahwa daerah sekelilingnya masih dipenuhi oleh tikus pemakan langit berbintang, hanya saja sekarang jumlahnya sudah jauh lebih sedikit. Pada saat itu, Ning Cheng hanya punya satu pikiran di benaknya: melarikan diri. Setelah sayap awan langit berevolusi menjadi 4 pasang cahaya, kecepatan teleportasi mereka menjadi beberapa kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Ning Cheng dengan panik mengepakkan sayap awan langitnya lagi, dan setelah setengah hari, ketika ia tidak bisa lagi mengepakkannya, tidak ada lagi tikus pemakan langit berbintang di sekitarnya. Aura kuat yang mengelilinginya telah sepenuhnya menghilang saat ini. Ning Cheng berhenti, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu berpikir, gelombang binatang langit berbintang ini sungguh mengerikan. Lanya dan Si Yulan sebelumnya bilang ingin menjadi pengembara langit berbintang ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa demi pelatihan. Namun, semua orang memilih jalannya sendiri,
dan dia tidak ingin ikut campur. Ning Cheng mengeluarkan kapal perang kelas Star River palsu, dan pada saat yang sama memanggil Lanya dan Si Yulan. Mereka benar-benar kabur. Lanya menatap langit berbintang yang luas di sekelilingnya, tapi di mana ada seekor tikus pemakan langit berbintang. Ning Cheng berkata dengan lesu, "Ya, kami berhasil lolos. Aku harus masuk dan beristirahat sebentar. Kapal perang ini berlokasi di Bintang Manlun, jadi kakak senior Lan dan kakak muda Yulan, tolong bantu kendalikan." "Ning Cheng, masuklah dan istirahatlah. Serahkan urusan ini padaku." Nada bicara Lanya dipenuhi rasa terima kasih. Bantuan yang menyelamatkan nyawa seperti itu tak bisa diungkapkan hanya dengan ucapan terima kasih. Ning Cheng masuk ke dalam kapal perang untuk beristirahat, tetapi hati Lanya dan Si Yulan bergejolak. Mereka telah mengemudikan kapal luar angkasa selama beberapa hari, namun mereka tidak dapat menemukan kedamaian sepenuhnya. "Kakak senior Lan, apa yang sedang kau pikirkan?" Si Yulan memperhatikan ekspresi Lanya yang masih ragu-ragu. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lanya tidak menjawab pertanyaan Si Yulan. Ia malah menatap Si Yulan dan bertanya, "Adik Yulan, apa yang sedang kau pikirkan sekarang?" Si Yulan menundukkan kepalanya, lalu menggeleng setelah beberapa saat. "Aku tidak tahu. Saudari junior Yulan, aku tidak ingin pergi ke Wasteland of Time lagi. Kultivasiku terlalu rendah, dan aku mungkin akan menjadi beban bagi Ning Cheng jika aku masuk. Aku sudah bertekad untuk menjadi pengembara bintang. Begitu kita mendekati bintang Ranqiang, aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada Ning Cheng." Lanya menatap langit berbintang yang jauh di luar kapal perang Sungai Bintang, nadanya lembut, namun luar biasa tegas dan tenang. Bintang Ranqiang adalah sebuah planet di tata bintang Manlun, dekat benua bintang Manlun. Lanya terkejut, tetapi Si Yulan tidak terkejut. Ia juga menatap langit berbintang yang luas dan kosong untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Kakak senior Lan, meskipun kau belum mengatakannya, aku tetap akan mengatakannya. Kultivasi dan kekuatan kita jauh tertinggal dari para kultivator pengamat bintang yang hebat itu. Kakak senior Ning telah menyelamatkanku beberapa kali, dan aku tidak bisa mengandalkannya seumur hidupku." Lanya tersenyum tipis, "Adik Yulan, seharusnya aku yang mengatakannya. Aku baru saja akan memberitahumu bahwa setelah aku pergi, kau harus tetap di sisi Ning Cheng." Si Yulan tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya. "Kakak senior Lan, aku punya pria yang kusuka, dan aku tak pernah bisa melupakan penampilannya. Setiap kali aku memejamkan mata, rasanya aku bersandar padanya, dan tak seorang pun bisa menggantikannya. Kakak senior Ning memang orang baik, tapi dia bukan milikku, dan aku tak bisa bersamanya." "Apakah itu Star Wanderer?" tanya Lanya sambil menatap mata Si Yulan. Sedikit rona merah muncul di wajah Si Yulan, dan ia mengangguk pelan. "Ya, aku mencintainya. Jika aku bisa bersamanya, mengembara di langit berbintang, saling mengandalkan, lalu aku akan punya anak untuknya, dan kami akan menjelajahi bintang-bintang bersama-sama." Saat Si Yulan berbicara, nadanya melembut, menjadi sangat lembut. Wajahnya yang sudah sangat cantik menjadi semakin mempesona karena kerinduan yang lembut ini. Bahkan Lanya pun agak terpana oleh tatapannya. Lanya menggenggam tangan Si Yulan dan menatapnya, lalu berkata, "Adik junior Yulan, aku tahu kau tahu betul bahwa pengembara bintang adalah Ning Cheng. Sejak kompetisi susunan Arcane tingkat 9 di Sungai Bintang Lilan, kita semua sudah tahu ini, hanya saja kita belum mengatakannya dengan lantang. Sekarang setelah aku pergi, kau tetaplah di sisi Ning Cheng. Dia bukan kultivator yang kejam, kalian berdua." Sebelum Lanya selesai berbicara, Si Yulan melambaikan tangannya untuk menyela, "Kakak senior Lan, aku tahu. Aku tahu betul bahwa kakak senior Ning adalah pengembara bintang itu, tetapi dia tidak bisa menggantikan pengembara bintang di hatiku. Dia adalah kakak senior Ning, itu berbeda. Mungkin kau tidak mengerti, tetapi aku mengerti dalam hatiku, aku sangat mengerti." Lanya menatap kosong ke arah Si Yulan, akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Si Yulan mencintai pengembara bintang di hatinya, bukan Ning Cheng yang berdiri di hadapannya. Melainkan kerinduan di hatinya, bukan seseorang yang benar-benar bisa ia temukan. "Aku mengerti." Lanya merangkul bahu Si Yulan dan berkata dengan susah payah. Si Yulan sudah menangis, dan setelah beberapa lama dia masih menggelengkan kepalanya, "Kakek Lanya, kau tidak mengerti." Jantung Lanya berdebar kencang. Saat itu, ia benar-benar memahami pikiran Si Yulan. Ia menghela napas, memeluk Si Yulan yang masih menangis, dan berbisik, "Adik Yulan, ikutlah aku ke langit berbintang. Apa yang kita cari ada di sana." Isak tangis Si Yulan perlahan mereda. Ia berjalan ke tepi dek kapal antariksa, menatap langit berbintang yang luas dan tak berbatas, lalu tiba-tiba bernyanyi lembut, "Langit berbintang yang luas, membentang ke timur, burung-burung kuning berkicau, tak ada pohon murbei di tengahnya bintang-bintang berkelap-kelip, tetapi bukan yang kuikuti.
Lagu itu menyebar, menembus angkasa berbintang yang luas dan tak berbatas, hanya menyisakan nada samar yang tertinggal. Ning Cheng telah pulih sepenuhnya. Laut kesadaran langit berbintangnya luar biasa kuat. Dia pulih begitu cepat setelah menggunakan teleportasi sayap awan langit dengan intensitas tinggi. Tepat saat ia hendak keluar, ia mendengar Si Yulan bernyanyi. Ia berhenti. Nyanyian Si Yulan begitu indah hingga menusuk tulang. Bahkan Ning Cheng pun harus mengakui bahwa ia belum pernah mendengar suara seindah itu. Liriknya, bagaimanapun, agak melankolis, kurang lebih berarti, di langit berbintang yang luas dan tak berbatas, aku bagaikan tanaman merambat tanpa akar, menyebar tanpa tujuan di seluruh surga. Seperti burung pipit kuning yang lelah berkicau di langit berbintang, tak mampu menemukan pohon murbei untuk bertengger. Sebuah bintang mulai bersinar di langit, tetapi aku tahu kesanalah aku tidak akan pergi. Ning Cheng keluar, dan nyanyian Si Yulan tiba-tiba berhenti. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, ia berkata, "Kakak Ning, kau sudah pulih sepenuhnya." Ning Cheng tersenyum. "Ya, hanya saja indera spiritualku agak lelah. Aku akan mengendalikan kapal perang sekarang. Kita seharusnya tidak terlalu jauh dari benua bintang Manlun. Ya, bahkan dengan kecepatan saat ini, kita seharusnya bisa mencapai benua bintang Manlun paling lama dalam 2 bulan, kata Lanya sambil berdiri dan tersenyum. Setelah berkata demikian, dia berpikir sejenak lalu menambahkan, namun, dari sini jaraknya sangat dekat ke Ran Qiangxing hanya butuh beberapa hari untuk sampai ke sana. Ngomong-ngomong, kita tidak akan pergi ke Ran Qiangstar, jadi kita tidak perlu khawatir. Ning Cheng terkekeh. Lanya tidak tersenyum. Ia menatap Ning Cheng dan berkata, Ning Cheng, Suster Junior Yulan dan aku sudah memutuskan. Kita akan pergi dari sini dan menuju bintang Ran Qiang. Mulai sekarang, kita akan menjadi pengembara angkasa. Senyum Ning Cheng membeku, dan setelah beberapa saat, dia berkata, apa kau serius? Kau tidak akan pergi ke Time Wastelen. Kakak Ning, sebenarnya kami sudah memutuskan sejak lama. Kami hanya menunggumu keluar untuk memberi tahumu. Suara Si Yulan terdengar dari luar, dan saat ini, tidak ada lagi ekspresi aneh di wajahnya. Lanya menghela napas, Ning Cheng, apa yang bisa kami lakukan di Time Wastelen dengan tingkat kultivasi kami? Sekalipun kami bisa tinggal bersamamu, kami hanya akan menjadi beban bagimu. Sebagai seorang kultivator Starry Sky, kami tidak bisa bergantung padamu selamanya. Awalnya, Yulan dan aku berencana untuk pergi setelah kami keluar dari Time Wastelen, tetapi kawanan tikus ini membuat kami memutuskan untuk pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik setelah kami pergi. Ning Cheng bisa melihat bahwa Lanya dan Si Yulan telah mengambil keputusan, dan ia mendesah dalam hati. Meskipun ia ingin Si Yulan dan Lanya menemaninya ke Time Wastelen, Lanya benar bahkan jika mereka memasuki Time Wastelen, mereka mungkin tidak bisa tetap bersama. Mengingat tingkat kultivasi Lanya dan Si Yulan, pergi ke Time Wastelen memang akan penuh bahaya. Lanya dan Si Yulan bukanlah Ji Luofei dan Si Qianghua, mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak berhak menuntut apapun dari mereka, mereka hanyalah kultivator bintang. Mereka punya keputusan dan jalan mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Ning Cheng mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Lanya, sambil berkata, kakak senior Lan, ada 2 miliar koin King dan sebuah kapal perang yang layak di dalamnya. Aku akan memberikannya kepadamu. Lanya menyimpan cincin itu dan tersenyum, aku tahu kamu kaya, jadi aku tidak akan bersikap berlebihan. Ning Cheng lalu mengeluarkan sebuah kotak giok dan menyerahkannya kepada Si Yulan, sambil berkata, adik junior Yulan, masa lalu biarlah berlalu. Kuharap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Ini untukmu, mungkin ini bisa sedikit membantumu. Si Yulan mengambil kotak giok itu, menatap Ning Cheng sejenak, lalu mengeluarkan kerudung dan memakainya, sambil berkata, kakak senior Ning, harap jaga dirimu. Mengenai harapan Ning Cheng untuk bertemu lagi suatu hari nanti, Si Yulan tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk bertemu lagi di langit berbintang yang luas. Apalagi mereka hanyalah kultivator pengamat bintang, bahkan bagi seorang kaisar bintang, peluang mereka untuk bertemu lagi di langit berbintang yang luas sangatlah tipis. Terlebih lagi, setelah memasuki langit berbintang sebagai pengembara antar bintang, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup besok. Menyaksikan Lanya dan Si Yulan mengemudikan kapal perang, Ning Cheng merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tidak punya banyak teman sejak tiba di langit berbintang, dan bahkan beberapa teman itu pun telah pergi karena berbagai alasan. Kalau bukan karena kawanan tikus itu, mereka berempat bisa saja masuk ke Time Wastelen. Tapi sekarang, hanya dia yang tersisa. Lanya dan Si Yulan duduk di kapal perang, lagu perpisahan dari Ning Cheng terngiang di telinga mereka di ujung langit, di sudut bumi, separuh sahabatku telah tiada. Hidup ini singkat, dan pertemuan yang membahagiakan jarang terjadi, tetapi perpisahan itu banyak.
Lanya dan Si Yulan mendengarkan lagu perpisahan Ning Cheng, dan tiba-tiba gelombang kesedihan menyelimuti mereka. Dalam sekejap, lagu Ning Cheng lenyap, dan kapal perangnya pun lenyap dari kesadaran mereka. Kesedihan perpisahan akhirnya berlalu, dan Ning Cheng duduk di dek kapal perang Star River dengan gembira. Kesedihan perpisahan yang baru saja ia rasakan telah lenyap tanpa jejak. Di telapak tangannya, berdiri Ratu Lebah Emas ledakan Void yang baru saja menetas. Lebah emas peledak kekosongannya akhirnya menetas, dan meskipun masih bayi, panjangnya sudah lebih dari setengah kaki. Ratu lebah itu berwarna kuning pucat seluruhnya, dengan sepasang sayap yang begitu tipis hingga hampir tak terlihat. Ratu lebah itu akan melompat dari telapak tangan Ning Cheng ke bahunya, lalu dari bahunya ke dek, seluruh perilakunya menunjukkan ketergantungannya pada Ning Cheng. Haha, Ning Cheng tertawa terbahak-bahak. Akhirnya ia punya hewan peliharaan binatang langit berbintangnya sendiri. Ia sudah membayangkan dirinya suatu hari terbang melintasi langit berbintang yang luas dengan sayapnya, hanya untuk tiba-tiba bertemu dengan gerombolan binatang kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Dengan lambaian tangannya, lebah emas yang lebih mengerikan akan menyerbu ke depan, dan ia hanya bisa berdiri di samping dan menyaksikan binatang-binatang itu berubah menjadi abu di tengah kawanan lebah emas. Lebah emas Void juga merupakan binatang Void yang perlu menyerap energi primordial dari langit berbintang. Membesarkan sekelompok lebah emas Void tidaklah sulit, tetapi sangat sulit untuk membesarkan kelompok lebah emas Void ini menjadi koloni lebah tingkat tinggi. Membayangkan sumber daya budidaya yang tak terbatas akan menjadi makanan bagi lebih banyak lebah emas membuat Ning Cheng kehilangan semangat. Ia begitu miskin. Kapan ia bisa lepas dari kemiskinan yang begitu parah ini? Jing Wuming sudah tiada, begitu pula Lanya dan Si Yulan. Sekarang Ning Cheng sudah memiliki Ratu Lebah Emas, akhirnya ada orang lain yang bisa diajak bicara. Ning Cheng berkomunikasi dengan Raja Lebah Emas Void sepanjang perjalanan, dan waktu berlalu dengan cepat. Ia memberi Raja Lebah Emas Void-nya nama Yixing, yang sepenuhnya untuk memperingati benua Yixing. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, sebuah planet raksasa telah muncul di benak Ning Cheng. Planet ini bahkan tidak tampak seperti lingkaran sempurna dari kejauhan, ia tampak seperti benua yang mengapung. Alam semesta sungguh menakjubkan, bahkan berisi sistem bintang mengambang seperti ini. Ning Cheng menyingkirkan Ratu Lebah Emas dan mengendalikan kapal perang Sungai Bintang untuk tiba di luar benua bintang raksasa ini. Dari sini, Ning Cheng dapat dengan jelas melihat bahwa benua bintang ini puluhan kali lebih besar daripada bintang Lilan. Layaknya memasuki planet lain, seseorang perlu mendapatkan token identitas sebelum masuk. Di area pemrosesan token identitas di luar benua bintang, beberapa karakter raksasa melayang di langit berbintang benua bintang Manlun. Kapal perang Star River tiruan di Ning Cheng tampak sangat lusuh dibandingkan dengan banyak kapal perang kelas Star River asli. Di tempat ini, Ning Cheng benar-benar merasakan betapa hebatnya dikelilingi para ahli. Setiap kultivator di sini memiliki beberapa roda bintang yang melayang di belakang mereka. Akan sangat sulit menemukan kultivator seperti Ning Cheng yang tidak memiliki satu roda bintang pun. Ada yang bisa saya bantu? Ning Cheng baru saja berjalan ke jendela ketika sebuah suara jernih dan merdu terdengar di telinganya. Seorang dokter wanita yang sangat menawan dan cantik memandang Ning Cheng sambil tersenyum, sikapnya sangat baik. Halo, saya berasal dari kota Suanyu di Sungai Bintang Lilan. Mendengar kata-kata Ning Cheng, kultivator wanita cantik itu bertanya dengan heran, kapal perang Sungai Bintang Lilan bertemu segerombolan tikus pemakan bintang dalam perjalanan. Banyak sekali korban yang jatuh, kau. Ia terkejut karena Ning Cheng, dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, berhasil lolos dari tikus roh pemakan. Kultivator wanita cantik itu segera menyadari bahwa kata-katanya agak kurang sopan dan buru-buru berkata, kalau begitu, aku sungguh-sungguh mengucapkan selamat kepadamu karena telah lolos dari tikus roh pemakan dan tiba di benua bintang Manlun. Benua bintang Manlun menyambutmu. Jika kamu seorang kultivator yang berpartisipasi di Time Wastelen, kamu dapat langsung memasuki benua bintang Manlun dengan token giok partisipasimu. Kamu tidak perlu mengajukan token giok identitas secara terpisah. Terima kasih banyak, kakak senior. Ning Cheng sangat gembira mendengarnya. Melihat Ning Cheng berbalik untuk pergi, kultivator wanita cantik itu segera memanggilnya, tunggu sebentar, kamu masih perlu membiarkanku merekam token giok kompetisimu. Ning Cheng mengeluarkan token giok kompetisinya dan menyerahkannya. Setelah memindai token dengan indera ilahinya, kultivator wanita cantik itu menatap Ning Cheng dan tersenyum, lalu berkata, apakah kamu Ning Cheng? Ya, ada apa? Ning Cheng menatap kultivator wanita itu dengan bingung. Dia baru saja tiba di benua bintang Manlun. Seharusnya tidak ada yang mengenalinya. Kultivator wanita cantik itu segera berkata, bukan apa-apa. Seorang peri bernama Ruan Mingsu meninggalkan pesan di sini. Ia berkata jika kau datang ke sini, silakan pergi ke penginapan Yong'an di kota Tianji di bintang Manlun untuk menemuinya. Setelah mengatakan itu,
Dia menyerahkan token giok kompetisi kembali ke Ning Cheng. Setelah mengucapkan terima kasih, Ning Cheng berpikir dalam hati, seperti dugaannya, wanita ini sudah tiba di benua bintang Manlun. Meninggalkan pesannya mungkin hanya isyarat biasa, ia mungkin bahkan tidak membayangkan akan sampai di benua bintang Manlun hidup-hidup. Ning Cheng tidak terkejut atau marah karena Ruan Mingsu melarikan diri sendirian tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jika Jing Wuming atau Lan Ye yang melarikan diri tanpa sepatah kata pun, ia akan merasa sedikit sedih, tetapi dengan Ruan Mingsu, ia tidak merasakan apa-apa. Hubungannya dengan keluarga Ruan murni bersifat kooperatif, tanpa ada hubungan yang nyata di antara mereka. Ning Cheng tidak berencana menginap di penginapan Yong'an. Namun, ia tetap siap menerima undangan Ruan Mingsu. Lagi pula, ia masih berutang pelat arai Sungai Bintang tingkat 4, dan ia juga perlu bertanya kepada Ruan Mingsu cara memasuki tanah terlantar waktu. Kota Tianji adalah kota utama benua bintang Manlun, dan konon Kaisar Bintang Langit berbintang Manlun bermukim di sini. Saat memasuki kota Tianji, Ning Cheng langsung merasakan bahwa kota itu benar-benar berbeda dari kota Suanyu, kota utama Sungai Bintang Lilan. Sebagai kota utama Manlun Starry Sky, kota Tianji sangat luas. Meskipun banyak kultivator yang datang dan pergi, kota Tianji tidak terasa sesak. Kekhawatiran terbesar Ning Cheng adalah sebagai kota utama Manlun Starry Sky, dan dengan diselenggarakannya kompetisi seleksi jenius alam menatap bintang Manlun Starry Sky, dia tidak akan bisa menemukan tempat tinggal. Memasuki kota terbuka yang dipenuhi cahaya bintang, Ning Cheng menyadari kekhawatirannya tidak perlu. Memang ada banyak kultivator di sini, tetapi juga banyak tempat menginap. Ia dengan mudah menemukan penginapan di sebuah tempat bernama Star Rainbow Inn. Ning Cheng tidak langsung check-in ke penginapan. Ia membeli slip giok berisi peta kota Tianji, menemukan lokasi penginapan Yong'an di slip giok tersebut, dan pergi ke sana terlebih dahulu. Setibanya di penginapan Yong'an, sebelum Ning Cheng sempat bertanya kepada pelayan penginapan, Ruan Mingsu, di kamar mana dia menginap, dia melihat Ruan Mingsu berjalan keluar sambil mengobrol dan tertawa dengan seorang pria kultivator yang tampan. Adik Mingsu, sungguh kebetulan, kata Ning Cheng sambil tersenyum. Ketika Ruan Mingsu melihat Ning Cheng berdiri di pintu masuk penginapan, raut wajahnya langsung berubah, lalu ia berseru kegirangan, kakak senior Ning, kau. Ning Cheng bertindak seolah-olah dia tidak melihat siapapun bersama Ruan Mingsu, dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, adik perempuan Mingsu, apakah kita masih akan berbagi kamar? 530.